Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian liburan tahun ini? Liburan dong biar gak kayak Mimin kerja terus, kayak kagak, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 661, subscribe Penatua. 10 bulan menerangi seluruh negeri, mengubahnya menjadi putih. Pada saat ini, di bawah langit malam yang cerah, masih ada sosok yang aktif. Namun, satu berbaring sementara yang lain berdiri. Mendengkur-mendengkur. Suara dengkuran datang dari samping. Pria bergigi 8 itu terbaring di tanah yang dingin, mendengkur keras. Suyun masih memegang pedang darah merah mistis abadi, melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan Ki Iblis. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Namun, ini bukan karena Ki yang dalam menghabiskan terlalu banyak energi hingga tidak bisa menahan getaran. Itu karena suhu dingin yang menyebabkannya bergetar. Pada siang hari, tempat ini seperti tungku, praktis bisa melelehkan orang, menyebabkan Suyun berharap dia mati. Tapi sekarang, mereka berada di gudang es, mampu membekukan orang menjadi es batu, darah di tubuhnya seolah membeku, itu benar-benar membuat seseorang ingin mati. Bahkan di lingkungan seperti ini, orang ini benar-benar bisa tidur nyenyak. Tingkat kultivasi macam apa orang ini? Suyun menghela nafas lega, melihat bahwa orang itu bertindak begitu santai, dia sedikit kesal di dalam hatinya, tetapi dia tidak melampiaskan amarahnya pada Chigou, melainkan berkonsentrasi pada pedang darah merah mistis abadi di tangannya. Titik. Saat ini, tubuhnya sangat lemah. Hal yang paling mengejutkan adalah tidak peduli seberapa kosong atau lemah tubuhnya, kelelahan Ki yang mendalam tidak akan membuatnya pingsan. Seolah-olah kekosongan dan kurangnya kekuatan ini hanyalah ilusi. Selama dia bisa bertahan, itu tidak akan menjadi masalah. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu karena air nutrisi ajaib yang dia minum sebelumnya? Suyun berpikir itu sangat mungkin. Kalau tidak, mengapa dia perlu meminum air dari Demon Nurturing Water yang menjijikkan sebelum memasuki dunia yang tenang ini? Lupakan saja, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Aku hanya harus fokus pada kultivasi aku. Suyun merenung dan terus mengaktifkan istirahat angin iblis. Meskipun angin pedang sama lemahnya dengan angin musim semi, dia tidak putus asa sambil terus menghunus pedangnya. Malam yang sedingin es hanyalah siksaan bagi Suyun, tapi apa yang bisa dia lakukan? Matahari dan bulan berubah dalam sekejap. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Oktober menghilang. Matahari yang terik muncul kembali, dan panas yang menyengat membakar bumi sekali lagi. Tubuh sedingin es Suyun dengan cepat memanas, dan panas membara berikut menyiksa kulit dan dagingnya. Jika bukan karena dukungan air iblis, kulit Suyun akan terbelah dan organ dalamnya akan pecah dan mati. Dia tidur selama 7 hari penuh sebelum meregangkan tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa Suyun masih berlatih, dan secara kebetulan, Suyun telah mengaktifkan semua Ki Iblisnya. Pedang darah merah abadi mistis abadi dibungkus oleh Ki Iblis yang samar, dan dengan gelombang tangannya, semburan angin iblis yang tidak lebih kuat dari angin musim semi dilepaskan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia duduk di tanah dan menyaksikan. Suyun mengayunkan pedangnya, tetapi tidak beristirahat, dan terus berlatih. Teknik mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dalam 1 atau 2 hari. Ketika Suyun sedang berlatih teknik pedang angin ilahinya, dia menghabiskan waktu dan usaha yang tidak diketahui jumlahnya di dunia Nangong Wentian. Lebih jauh lagi, di dunia yang tenang ini, dengan lingkungan yang keras, bahkan lebih sulit untuk mempraktikkannya. Melihat bagaimana Suyun terus berhubungan dengannya berulang-ulang, meskipun Ki Iblis tidak terlalu mendesaknya, jumlah waktu dan waktu lagi telah menyebabkan sejumlah besar energi yang habis secara tidak normal. Saat dia duduk bersila di tanah dan mengawasi selama beberapa hari, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Orang ini, meskipun bakatnya tidak luar biasa, tetapi ketekunannya tidak buruk. Di masa depan, dia mungkin tidak menjadi seseorang yang penting, tetapi dia masih perlu berlatih. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, jarinya bergerak sedikit. Dalam sekejap, sejumlah besar awan hitam muncul di langit. Awan hitam ini sangat tebal dan menutupi langit. Mereka benar-benar menutupi 10 matahari, dan dalam sekejap, langit menjadi gelap. Suyun tidak bisa membantu tetapi menghentikan gerakannya, mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Raja Iblis, jangan berhenti, lanjutkan. Ini hanya fenomena cuaca biasa di dunia yang tenang. Bukan apa-apa. Apakah begitu? Suyun skeptis, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan terus berkultivasi. Semakin banyak awan gelap berkumpul, dan pemandangan itu seperti kiamat, menyebabkan orang panik. Tiba-tiba, suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup. Kekuatan angin ini berkali-kali lebih kuat daripada angin iblis yang disulap Suyun. Saat menyerang, Suyun yang sedang fokus pada latihannya lengah, ia langsung tertiup angin, seolah punggungnya ditendang oleh beberapa tangan besar. Suyun terhuyung-huyung, dan setelah mengambil beberapa langkah ke depan, Ki yang dalam pada pedang bergoyang, tetapi tidak dapat stabil tepat waktu, dan meledak lagi. Tanpa diduga, angin kencang semakin kuat, berubah menjadi badai yang bertiup langsung ke Suyun, seluruh orangnya langsung terhempas ke langit, jatuh jauh.
Hah. 8 gigi bawah segera menjadi terpana setelah melihat ini. Ketika Suyun akhirnya merangkak kembali, hanya dengan susah payah Ratu Bergigi 8 berbaring di tanah dan tertidur. Seberapa kuat angin kencang, angin membuat Suyun tidak dapat berdiri dengan mantap. Jika dia menggunakan semua kinya untuk melatih pedangnya, dia pasti akan tertiup angin, tetapi jika dia menggunakan sebagian dari kinya untuk menahan angin kencang, apakah Demon Wind Break masih bisa digunakan? Sialan, cuaca macam apa ini? Hari itu panas, malamnya dingin, dan sekarang angin bertiup, bahkan pembudidaya Master Roh Langit tahap keempat tidak akan bisa berdiri. Jika itu manusia, mereka pasti sudah hancur oleh angin. Suyun mengutuk diam-diam. Kemudian, tepat ketika dia selesai mengutuk, angin yang menderu tiba-tiba mereda. Suyun yang masih menyimpan ki yang dalam di tanah terkejut, melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa angin kencang telah melemah, tidak lagi sekuat sebelumnya, meskipun masih ganas, tetapi tidak sulit untuk berkultivasi. Dalam situasi seperti itu, suhu turun, awan gelap menutupi langit. Tiba-tiba, suara guntur yang menakutkan yang bisa memekakkan telinga seseorang tiba-tiba meledak. Tubuh Suyun gemetar, dia melihat ke langit, hanya untuk melihat bahwa di awan hitam pekat, sebenarnya ada sambaran petir yang mencolok. Tidak mungkin kamu ingin mengatakan sesuatu, kan? Ekspresinya sedikit berubah. Ada beberapa suara guntur yang teredam, dan kemudian sesuatu jatuh dari awan gelap. Itu berkilau dan tembus cahaya seperti kristal. Tapi Suyun bisa menjamin, ini jelas bukan hujan biasa. Ketika tetesan pertama mendarat di kepala Suyun, dia merasa seolah-olah kepalanya dihancurkan oleh Gunung Tai, menyebabkan seluruh makhluk Suyun menjadi pusing, dan kekuatan besar itu menghancurkannya dengan kejam ke tanah, menyebabkannya retak. Setelah itu, hujan kristal yang sangat lebat jatuh dengan deras, menyebabkan tanah penuh dengan lubang, dan meskipun kekuatan hujan kristal yang menakutkan ini sebanding dengan meteorit, ketika mereka mengenai tubuh Suyun, selain menimbulkan rasa sakit yang hebat, hampir membuatnya pingsan, mereka tidak dapat merusak tubuhnya sama sekali. Sialan, ada apa ini semua? Suyun memegangi kepalanya dan menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit. Bagaimana dia bisa berkultivasi dengan baik dalam cuaca seperti itu? Sepertinya tidak ada di dunia yang tenang ini yang normal. Di sisi lain, dia sama sekali tidak menyadari 8 gigi yang tidur nyenyak. Meskipun hujan kristal menimpanya, dia tidak bereaksi sedikit pun. Seolah-olah tetesan hujan benar-benar jatuh ke tanah. Raja Iblis. Saat itu, suara lemah keluar. Meskipun ringan, tetapi dengan telinganya yang tajam, Suyun mendengarnya. Dia dengan cemas menoleh, hanya untuk melihat bahwa 8 gigi di tubuhnya telah terbalik. Dia memukul bibirnya dan melamun berkata, jangan malas gelombang, jangan malas gelombang. Mendengar itu, Suyun terdiam sejenak. Melihat lingkungan yang keras, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Dia memaksa dirinya untuk mengangkat pedangnya lagi dan terus berkultivasi di tengah hujan. Bagaimanapun, batu-batu ini tidak dapat membahayakan tubuhnya. Itu hanya sedikit menyakitkan, apa yang harus ditakuti? Suyun berpikir dengan dingin. Hujan kristal masih dengan kejam menghancurkan tubuh Suyun, seluruh tanah berantakan, setiap tetes hujan kristal seperti gunung, jatuh dengan ledakan keras, ledakan itu seperti suara bambu yang meletus, apalagi tubuhnya. Tidak dapat menerimanya, bahkan telinganya tidak dapat menanganinya. Dibandingkan dengan ini, matahari yang terik dan bulan yang dingin dari sebelumnya jauh lebih menyenangkan. Suyun mencoba yang terbaik untuk berkultivasi. Meskipun itu sangat sulit, dia bertekad untuk tidak melepaskannya. Awan gelap di langit sulit menghilang. Hujan kristal tidak bisa berhenti untuk sementara waktu. Tetapi orang yang berdiri di atas bumi terus bertahan. Dunia bela diri tertinggi. Di ujung selatan, di sebuah pulau yang dipisahkan oleh daratan, banyak bangunan megah terletak di sana. Istana yang indah terletak di sana, dan pulau-pulau besar ini didekorasi dengan sangat mewah. Penggarap roh bisa terlihat berjalan di sekitar pulau sesekali. Ada orang-orang di pulau itu dan ada juga orang-orang dari pulau-pulau terluar. Pulau ini disebut Pulau Abadi Valet Moon, dan itu sangat besar. Selanjutnya, negara penggarap roh yang sangat kuat terletak di atasnya, dan namanya adalah Kerajaan Ziyue. Meskipun negara dewa menganggap pulau sebagai wilayahnya, tidak ada yang akan mempertanyakan kekuatannya. Dunia bela diri tertinggi dipenuhi dengan para ahli, mereka yang berada di puncak kekuatan bertarung bisa menutupi langit, dan kaki mereka bisa menghancurkan tanah. Namun, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan berani lancang di depan mereka setelah memasuki Kerajaan Ziyue. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang dari alam abadi memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh kuat dari alam abadi. Saat itu, sekelompok spirit cultivator terbang menuju pulau itu. Mereka semua adalah wanita dengan warna yang sama, berpakaian putih, mereka tampak seperti peri, dengan penampilan yang luar biasa. Saat mereka terbang,
mereka menarik tatapan banyak penggarap roh, dan mereka semua mulai berbisik satu sama lain, mencoba menebak identitas dan tujuan mereka. Kemudian, bahkan sebelum mereka memasuki pulau, gelombang aura yang kuat dan mengesankan keluar dari sana. Sekelompok penggarap roh negara abadi bulan ungu terbang keluar dari pusat pulau. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua sangat terkejut. Orang-orang yang terbang keluar dari pulau itu adalah putri kecantikan yang terkenal. Putri ini sangat lembut dan cantik. Dia memiliki rambut pendek dan mengenakan jubah hijau tua. Dia tidak memakai banyak riasan, membuatnya terlihat sangat heroik. Apa asal-usul orang-orang ini? Putri Xianyan sebenarnya keluar dari pulau untuk menyambut kita. Wanita-wanita ini semua asing, dan aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, melihat aura mereka, mereka tidak boleh dianggap kuat, dan tidak boleh menjadi orang-orang dari dunia bela diri tertinggi kita, jadi mereka tidak diizinkan untuk mengenal Putri Xian. Poin ini saja sudah cukup bagi mereka untuk berdiri di dunia bela diri tertinggi. Ya. Penggarap roh di sekitarnya berbisik satu sama lain saat mereka melihat ke arah itu. Di sisi lain, Sun Qian mengabaikan mereka. Dia melihat orang-orang yang terbang ke arahnya dan mengungkapkan senyum yang menyegarkan. Adik magang junior, kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama tak sabar bertemu denganmu. Kakak senior terlalu sopan, kamu adalah putri bangsawan, bagaimana kamu bisa secara pribadi keluar untuk menyambut kami? Junior harus diizinkan pergi ke istana kekaisaran untuk mengunjungi kamu. Ai, mengapa kamu begitu sopan? Ayo, mari kita kembali ke istana. Aku sudah menerima perintah guru. Aku akan menyuruh orang-orang aku turun untuk mengaturnya. Istana abadi awan ilahi kamu akan tinggal di Istana abadi Yue untuk berkultivasi dengan baik selama periode waktu ini. Aku akan memberikan semua kenyamanan kamu. Sun Qian tersenyum. Kami hanya bisa bertarung dengan mantap dan perlahan. Adapun berapa banyak basis kultivasi yang dapat kita capai dan berapa banyak alam kultivasi yang dapat kita capai, kita harus mengandalkan nasib baik. Jika kita tidak memaksa seseorang, maka aku khawatir kita harus merepotkanmu. Oh. Sun Xianyan mengedipkan matanya dan bertanya, siapa? Dia dipanggil Su Qinger, dan baru saja memasuki istana abadi. Dia adalah murid Ku Qinger, Sang Guan Mei yang memanggil orang-orang di belakangnya. Seorang wanita muda berpakaian putih segera berjalan keluar dari kerumunan. Wanita muda itu berdiri di sana dan menyapa, Su Qinger memberi hormat kepada Tuan Senior Cheng Yan. 662. Sun Qian memandang gadis di depannya dan melihat bahwa kulitnya putih seperti bintang, matanya seperti bintang, hidungnya seperti bibir ceri, dan rambutnya hitam. Dia sangat cantik. Kamu Su Qinger. Tidak buruk, tidak buruk. Bakat tidak buruk, kemampuan bawaan tidak buruk. Ini bahan yang bagus untuk kultivasi. Sun Qian tersenyum. Su Qinger membungkuk sedikit, Tuan Senior, kamu menyanjung aku. Ini bukan pujian yang salah. Jangan melihat fakta bahwa aku lahir di dunia bela diri tertinggi selama bertahun-tahun, kultivasiku juga tidak terlalu tinggi. Sun Xianyan melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana mungkin? Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua bela diri langit. Ketika kami pertama kali memasuki seni bela diri tertinggi, kami terkejut, roh Qi di sini sebenarnya berkali-kali lebih kuat dari benua bela diri langit. Berkultivasi di sini, pasti lebih cepat daripada berkultivasi di benua bela diri langit berkali-kali. Itu benar-benar tempat yang diberkati yang dianugerahkan oleh surga. Seorang murid tidak bisa tidak menyela, dan orang itu adalah Chu Yueqian. Dengan mengatakan itu, semua murid Sang Guan Mei yang mengangguk, merasa sangat tersentuh. Ketika Sun Qian mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Jika kalian semua berlatih dengan baik di sini, kalian pasti akan memiliki sesuatu untuk dilakukan. Namun, aku berbeda. Tidak ada gunanya bahkan jika aku memberitahu kalian semua. Sang Guan Mei yang memikirkannya, lalu mengerti mengapa Sun Xiangyan begitu gelisah. Oh benar, Suster Junior, kamu mengatakan bahwa kali ini, kamu datang ke kerajaan ilahiku terutama karena Qinger. Mengapa begitu? Sun Xiangyan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, selain itu, kamu adalah Qinger Master, jadi kamu harus menjadi orang yang mengajarinya metode ajaib teknik mendalam. Mengapa kamu meminta ahli negara abadi aku untuk membimbing kamu? Atau apakah kamu kehabisan trik? Hehe. Sun Xiangyan menggoda. Namun, Sang Guan Mei yang tidak terganggu olehnya, dia menggelengkan kepalanya, rambut merah mudanya berayun seperti ombak. Tidak sepenuhnya benar bahwa dia kelelahan, tapi itu terutama karena fisik Qinger agak istimewa. Spesial, mengapa begitu istimewa? Sun Xiangyan membuang senyumnya dan bertanya, bagaimana fisiknya? Fisik dewa. Sang Guan Mei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Sun Xiangyan membeku. Ia seperti kehilangan jiwanya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sadar kembali. Apa yang kamu maksud dengan tubuh dewa? Dia merendahkan suaranya, matanya masih dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bertanya lagi dengan suara rendah. Sang Guan Mei yang mengangguk. Sun Qian mengelus dagunya sambil berpikir sejenak. Berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Tidak banyak. Kakak muda tahu apa yang baik untuknya. Dia tidak berani menyebarkan berita, jangan sampai membawa bencana ke istana abadi. Kamu melakukan hal yang benar. Sun Xiangyan mengangguk. Dia melihat sekeliling dan berbisik, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Ikuti aku ke istana.
Dengan itu, dia berbalik dan segera terbang menuju pulau itu. Di dalam dunia yang tenang, di bawah 10 matahari yang terik, seorang pemuda mencoba yang terbaik untuk memegang pedang di tangannya. Gelombang kekuatan iblis berputar di sekitar tubuh pedang panjang yang aneh, menjadi semakin banyak, semakin terkonsentrasi. Aura pedang meraung, dan ki iblis tirani seperti naga ilahi yang muncul dari laut, tak terbendung. Mata terbuka lebar saat dia melihat Su Yun yang memegang pedang dengan erat, ekspresinya sangat fokus, dia tidak berani lalai sama sekali, dan bahkan tidak mengedipkan mata. Su Yun tiba-tiba berteriak, kedua tangannya memegang pedangnya, melambaikannya, menyebabkan ki iblis terbang keluar, terbang lurus ke kejauhan, berubah menjadi angin iblis yang menakutkan. Setelah bergegas keluar 100 meter, angin iblis berkumpul, membentuk harimau iblis besar beberapa meter. Itu meraung dan bergegas, terbang jauh, meninggalkan ki iblis yang menyebabkan udara bergetar. Betul sekali, betul sekali, betul sekali. Momentum ini, kekuatan ini, itu berarti bahwa kamu adalah kultivator Master Roh Langit tahap keempat, sangat bagus, sangat bagus. Haha. Dia berlari ke sisi Su Yun dan tersenyum, selamat, Lord Demon Lord. Kamu hampir menguasai gerakan ini, selamat. Ekspresi Su Yun tidak berubah, tidak ada kegembiraan atau kesedihan, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut, sejujurnya, tidak sulit untuk mempelajari gerakan ini, hanya saja. Tapi apa? Namun, terlalu sulit untuk mempraktikkan gerakan ini dalam kondisi yang keras ini. Jika itu di luar dunia yang tenang, aku akan dapat menguasainya dalam 3 bulan. Namun, tampaknya aku telah menghabiskan lebih dari 1 tahun untuk menguasai ini. Membentuk. Setelah Octagon Anisit mendengar ini, dia menatap kosong sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jadi begitu. Jadi itu yang kamu pikirkan, Raja Iblis. Haha, tapi aku harus memberitahumu, jika kamu berpikir seperti ini, maka kamu sepenuhnya salah. Su Yun mengerutkan kening, kenapa? Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata, lihatlah ke dalam ki meridian tubuhmu, inti roh, organ dalam, dan tian. Mendengar itu, Su Yun dengan cemas bertanya tentang kondisi tubuhnya. Namun, hanya dengan satu pandangan, dia benar-benar terkejut. Jumlah inti roh meningkat secara eksplosif, seolah-olah mereka telah mencapai puncak. Meridian ki sebenarnya telah menjadi jauh lebih tipis. Ini tampaknya telah menyusut 5 atau 6 kali, ke tingkat murid pemula roh saat itu, kan? Sepertinya tidak ada perubahan pada organ dalamku. Ada apa dengan lampu ini? Su Yun melihat ke kiri dan ke kanan di tubuhnya, dan menyadari bahwa tubuhnya telah banyak berubah. Banyak hal membuatnya bingung dan bingung. Selama beberapa hari terakhir dia fokus pada pelatihan, dan mengabaikan perubahan di tubuhnya, tidak dapat bereaksi. Untuk waktu yang lama. Melihat ini, Octagon Anisit tertawa. Ketekunan dan sikapmu tidak buruk. Untuk mempelajari, Demon Windbreak, kamu dapat mengatakan bahwa kamu telah menggunakan semua kekuatanmu untuk sepenuhnya membenamkan dirimu di dalamnya. Sedemikian rupa sehingga kamu sama sekali tidak menyadari perubahan yang perlahan-lahan terjadi pada tubuhmu. Roh core kamu sudah mencapai puncaknya, jadi jumlahnya tidak akan bertambah lagi. Artinya, kamu akan segera menembus tahap keempat dan memasuki tahap kelima. Keberadaan setelah tahap kelima hanya akan memperkuat spirit core kamu, dan tidak ada inti roh baru yang akan muncul. Adapun ki meridian, ini juga merupakan tanda perubahan, tetapi ini bukan karena peningkatan kultivasi kamu, melainkan karena pertumbuhan konstan dalam ki kamu selama setahun terakhir, ki meridian tidak melebar, dan telah kembali ke bentuk aslinya sekali lagi. Namun, tidak peduli berapa banyak ki yang kamu aktifkan, itu akan berubah sesuai dengan berapa banyak yang kamu gunakan, itu tidak akan lagi mengikuti aturan kematian, dan orang-orang yang memiliki ki meridian semacam ini, sebagian besar adalah eksistensi tahap ke-10, kamu bisa mendapatkan ki meridian semacam ini lebih awal, juga tidak dapat dipisahkan dari kerja keras kamu. Organ internal kamu juga merupakan manfaat yang diberikan oleh kondisi keras di dunia yang tenang ini, bukan hanya organ internal kamu, seluruh tubuh kamu, dan bahkan rambut kamu telah menerima dorongan yang luar biasa. Kekuatan fisik kamu saat ini sekarang beberapa kali lebih kuat daripada saat kamu memasuki dunia yang tenang, sehingga bahkan seorang kultivator Master Roh Langit peringkat 4 akan merasa sulit untuk menembus tubuh fisikmu. Dia berkata perlahan. Mendengar itu, Su Yun sangat senang, dia segera duduk dan mengaktifkan ki yang dalam, dan ketika diaktifkan, dia melihat ke dalam untuk melihat bahwa meridian ki persis seperti yang dia katakan. Ketika ki yang dalam lewat, ki meridian akan mengembang dengan sendirinya, dan lebarnya hampir sama dengan ki yang dalam, tidak lebih besar atau lebih besar. Berapa batas ekspansi ki meridian? Su Yun tidak akrab dengan ki meridian yang mistis, dan mau tidak mau bertanya. Tidak ada batasan. Qigou berkata, itu tergantung pada berapa banyak ki yang kamu miliki. Tidak ada batas atas. Su Yun terkejut, bukankah itu berarti aku dapat melepaskan semua ki aku yang dalam satu napas? Tentu saja, ketika ki meridian besar, itu bahkan bisa mendorong tubuhmu terpisah, seperti ini. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengaktifkan ki yang dalam, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba membengkak menjadi bola, dan energi mengerikan tanpa disadari mengalir keluar dari tubuhnya. Su Yun bisa merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan di bawah lapisan tulang dan dagingnya. Namun segera, tubuhnya menghilang dan dia kembali ke keadaan semula.
Meridian Ki semacam ini, kecuali jika dihancurkan oleh manusia, tidak akan ada masalah dengan mudah turun. Namun, aku tidak menyarankan kamu menggunakan terlalu banyak Ki yang mendalam ini sekaligus. Mendengar itu, Su Yun menganggukkan kepalanya dengan serius. Baik. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sudah menguasai sebagian besar Demon Windbreak, mari kita mulai belajar sesuatu yang lain. Dengan itu, dia mengeluarkan pedang iblis hitam bermata perak dan melompat mundur lebih dari 1000 meter. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, metode Sekte Iblis menekankan kesederhanaan dan keganasan, tidak ada gerakan yang rumit, tidak ada konsepsi yang berantakan. Pada kenyataannya, Demonic Windbreak, yang kamu habiskan hampir 1 tahun untuk berkultivasi, tidak akan banyak efek saat digunakan, langkah ini terlalu mudah untuk dihindari. Saat dia berbicara, dia mengacungkan pedang panjangnya. Gerakannya besar dan besar, setiap serangan pedang dipenuhi dengan Ki Iblis yang kuat, itu tidak cepat, tetapi aura mengerikan pada pedang sudah cukup untuk mencekik orang. Su Yun melihat dengan hati-hati, dan bahkan tidak berani bernapas, matanya tetap terpaku pada pedang di tangan Cici, seolah-olah dia takut jika dia terlihat lebih sedikit, dia akan melupakannya. Dia menyaksikan pedang 8 gigi terlempar keluar. Itu adalah istirahat angin iblis. Ki Iblis berubah menjadi angin, lalu menyatu menjadi harimau, menyerbu jauh. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan serangannya, dia mengayunkan pedangnya sekali lagi. Kali ini, dia mengayunkannya secara horizontal, dan Ki Iblis yang baru saja dilepaskan sekali lagi menembakkan angin iblis yang berubah menjadi harimau iblis di kejauhan. Apa? Su Yun langsung tercengang. Gerakannya menjadi lebih cepat, dan kecepatannya menjadi semakin ganas. Hanya dalam beberapa saat, dia benar-benar telah mengayunkan hampir 1000 pedang. Dan dengan dia sebagai pusatnya, hampir 1000 harimau iblis bergegas keluar dari sekitarnya. Ada yang menghadap ke langit, ada yang menghadap ke tanah. Berdiri jauh, Su Yun bisa merasakan bahwa 2 macan iblis ganas telah melesat keluar seperti kilat dari kedua sisinya. Hampir 1000 teknik, iblis Windbreak. Seberapa kuat kaki yang dalam, seberapa menakutkan kultivasi seseorang. Dia tersenyum pada Su Yun, sekarang, hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah meniruku, mengerti? Apa? 663. Di langit yang luas, sebuah paviliun mengambang. Paviliun ini berdiri di atas awan berwarna-warni dan bergoyang bersama awan. Dari luar, paviliun itu tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu tinggi. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, orang-orang di tanah hanya akan menganggapnya sebagai burung terbang. Kedua sosok itu terbang menuju paviliun dan dengan cepat memasukinya. Di dalam paviliun. Pada akhirnya, kamu masih datang. Seorang lelaki tua mengenakan jubah kuning duduk di sebelah tungku pil di paviliun. Dia membuka matanya sedikit dan melihat pria dan wanita yang telah berjalan masuk. Mereka adalah Su Sentian dan Sen Suexue. Keduanya buru-buru maju, berlutut, dan menyapa serempak, murid menyapa guru. Apakah kamu melihatnya? Aku melihatnya, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya leluhur pedang tanpa batas. Hanya saja dia hanya memiliki 1 jiwa yang tersisa sekarang, dia mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi tidak dapat membantu. Su Sentian menggelengkan kepalanya dan berkata. Jadi seperti itu, orang tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, dari kelihatannya, sepertinya tidak ada cara lain. Aku awalnya dibatasi oleh sekte, jadi aku tidak bisa meninggalkan paviliun ini, tetapi kamu adalah murid aku, dan dia adalah murid agung aku. Tidak peduli apa, aku tidak bisa hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Bagaimana rencana guru untuk menyelamatkan Liu Luo? Sen Suexue bertanya. Bagaimana lagi kita bisa menyelamatkan mereka? Tentu saja, itu untuk menjarah. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, pikiran dan hati orang-orang di sekte tertinggi telah lama menjadi milik mereka. Kamu tidak bisa membuat mereka pergi hanya dengan mengandalkan kata-kata kamu. Tapi Liu Luo tidak lagi sama seperti dulu. Wajah Sen Suexue dipenuhi dengan kekhawatiran dan rasa sakit ketika Liu Luo lahir. Tuan membantunya mencuci kemampuan bawaannya, dan kami juga memberinya pil roh Yuan abadi, bakat dan kemampuan bawaannya dekat dengan roh, dan sekarang dia telah memasuki sekte yang tak tertandingi seperti sekte tertinggi. Kultivasinya mungkin luar biasa dan telah lama melampaui semua orang, dan dia sudah lebih kuat dariku, para dewa dan dewa, menggunakan kekuatan sangat sulit untuk berhasil. Jadi, aku harus memperbaiki obat yang bagus. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, aku secara pribadi akan pergi ke sekte tertinggi untuk mendapatkannya. Selama Liu Luo muncul, aku akan bertarung dengannya dan mengambil kesempatan untuk memasukkan pil ke dalam tubuhnya, memaksanya untuk melupakannya. Ingatannya, maka aku akan membawanya pergi. Dengan begitu banyak orang yang menonton, bukankah ini sama dengan menyinggung sekte tertinggi? Guru, apa yang harus kita lakukan tentang sekte itu? Tuan, ini tidak akan berhasil, jika kamu melakukan ini, bahkan jika kamu menyelamatkan Liu Luo, kamu masih akan diusir oleh sekte tersebut. Tanpa perlindungan sekte, kamu pasti akan menderita dari balas dendam sekte tertinggi. Su Sentian segera berkata. Tidak ada apa-apa. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, aku bertanggung jawab atas jatuhnya Liu Luo ke dalam sekte tertinggi. Jika bukan karena aku saat itu, bagaimana dia bisa melakukan ini?
Selanjutnya, aku telah membuat keputusan di hati aku. Kamu tidak perlu khawatir, kamu harus mempersiapkannya jauh-jauh hari. Dengan mengatakan itu, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke tungku pil di depannya dan menutup matanya. Dalam dunia yang tenang, Suyun masih berjuang dengan para pembudidayanya. Dia telah tinggal di dalam selama beberapa tahun dan itu akan memakan waktu kurang dari sebulan baginya untuk mencapai luar. Jika lingkungannya tidak terlalu buruk, itu akan menjadi tempat yang baik untuk berlatih. Setelah Qigou memberi Suyun demonstrasi tekniknya sekali, dia hanya datang menemui Suyun setiap beberapa bulan sekali, untuk melihat hasil latihannya. Faktanya, Suyun sangat menyadari bahwa hal yang diminta oleh harimau bergigi 8 untuk dia kultivasi bukanlah teknik profound sekte iblis, melainkan, teknik profound ini seharusnya melatih ki yang dalam, melatih tekad dan tubuhnya, sehingga dia bisa meningkatkan tingkat kultivasinya lebih cepat. Meskipun metodenya sangat unik, efeknya sangat jelas. Suyun juga sabar, hari demi hari di dunia yang tenang ini, tahun demi tahun, dia berlatih dengan mengangkat ki-nya, mengumpulkan pedangnya, dan melepaskan pedangnya. Ketika Demon Windbreak bisa digunakan dengan bebas, dia mulai menggunakan jurus kedua. Setelah menguasai langkah kedua, dia akan memulai langkah ketiga. Setelah langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam. Demon Windbreak berbeda dari serangan pedang biasa. Itu memiliki serangkaian gerakan dan teknik, bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan menjadi cepat, itu bahkan lebih indah daripada One Breath Thousand Swords dari teknik pedang angin ilahi. Namun, teknik pedang angin ilahi juga memberi Suyun keuntungan besar, dan itu adalah kecepatan dan kecepatan reaksi. Dengan dua faktor ini saja, Suyun mempelajari gerakan ini jauh lebih cepat dari biasanya. Pada hari ini, Octagon Anisit tertidur di samping seperti biasa. Setelah waktu yang tidak diketahui, Devil Windbreak Suyun sudah mampu melepaskan 32 gerakan dalam satu tarikan napas. Meskipun perbedaan kekuatannya sangat besar dibandingkan dengan Octadiktut, itu masih bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sehari dan malam. Ibarat mendaki gunung, untuk melihat betapa kecilnya sebuah gunung, seseorang harus mendakinya selangkah demi selangkah hingga bisa mencapai puncaknya. Tentu saja, Qigou sangat puas dengan kemajuan Suyun, jadi dia tidak memaksakan apapun, dan hanya tidur siang. Ini adalah tempo mencuri sebanyak kemalasan yang bisa dia curi. Tentu saja Suyun tidak akan repot dengan Cici, dia selalu memperlakukan apa yang disebut wakil master sekte ini sebagai udara dan terus berlatih sendiri. Namun, pria yang baru saja tertidur tiba-tiba membuka matanya. Dia buru-buru berdiri dan melepas piring dari pinggangnya. Lencana pesanan sedikit bergoyang, dengan ki iblis bocor, dia meletakkannya di wajahnya, ki iblis masuk ke kepalanya, dengan sangat cepat, dia mengungkapkan ekspresi pemahaman. Puan Iblis Tuan, Puan Iblis Tuan. Qigou melepas lencana pesanan di tangannya dan berteriak kepada Suyun. Suyun, yang masih berlatih, bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, dia terus mengayunkan pedangnya, dan hanya setelah Ci Buddha berteriak beberapa kali dia berhenti, dan memandang Qigou dengan aneh, wakil pemimpin sekte, apakah aku salah berkultivasi? Tidak. Tidak. Bukannya kamu salah berkultivasi, itu sesuatu yang lain. Qigou dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Raja Iblis, aku baru saja menerima perintah dari Sekte Iblis. Aku khawatir aku harus pergi untuk jangka waktu tertentu. Apa yang salah? Tanya Suyun. Bukankah itu semua karena alam Wanhua? Octagon Anisit menghela nafas, menurut laporan para pengintai, Cloud Heavenly Palace, untuk berurusan dengan Wanhua Realm, telah dengan sengaja merilis beberapa informasi mengenai leluhur pedang tanpa batas, menyebabkan sejumlah besar orang yang memiliki dendam dengan leluhur pedang tanpa batas. Untuk pergi ke alam Wanhua untuk mencari leluhur pedang, dan sebagai hasilnya, memulai perang. Alam Wanhua dalam kekacauan. Apa? Suyun tercengang. Kurasa alasan mengapa Cloud Heavenly Palace melakukan itu adalah karena dia ingin memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan Wanhua Realm. Namun, yang tidak mereka duga adalah salah satu pembangkit tenaga listrik lebih cepat dari mereka. Orang-orang ini sudah bersiap-siap untuk mengambil tindakan. Siapa mereka? Suyun bertanya dengan cemas. Istana Iblis Gelap. Qigou berkata dengan suara rendah, pengawal Istana Iblis Kegelapan telah diam-diam memerintahkan 10 prajurit terkuat untuk memimpin 7.000 elit Istana Iblis Kegelapan untuk menyelinap ke alam Wanhua. Apa yang akan mereka lakukan? Tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk mendapatkan Wanhua Realm. Tentu saja itu tidak mungkin. Belum lagi orang-orang ini, bahkan jika seluruh Istana Iblis Kegelapan terlibat, itu tetap tidak mungkin. Satu, adalah untuk mencegat gerbang yang mengarah ke alam Wanhua. Istana Iblis Gelap adalah menggunakan teknik rahasia untuk menduplikasi pintu alami, dan setelah dia berhasil, kami akan mengumpulkan pasukan penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang serakah akan sumber daya alam Wanhua, untuk menyerang alam Wanhua bersama-sama, dan membagi harta secara merata. Kedua, ini adalah strategi paling sederhana dan paling efektif. Aku rasa itu juga akan menjadi strategi yang kemungkinan besar akan dipilih oleh Istana Iblis Gelap saat ini, yaitu menyelinap ke alam Wanhua, dan memanfaatkan waktu ketika Tuan alam Wanhua berada. Berurusan dengan teman dan musuhnya, diam-diam bergerak, menjara Realm Master, dan mengendalikan alam Wanhua. Itulah yang harus mereka lakukan. Dengan mengatakan itu, wajah Suyun berubah saat dia gemetar ketakutan. Tidak, aku harus menghentikannya.
Suyun berteriak cemas dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Chigo bingung, kenapa? Suyun berpikir sebentar, dan benar-benar meletakkan pedang darah merah mistis abadi di sampingnya, membungkuk pada Cici dengan wajah serius, wakil Master Sekte. Sejujurnya, Wan Huarilem telah melakukan banyak kebaikan untuk Suyun. Jika Wan Huarilem dalam masalah, Suyun tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Aku ingin meminta wakil Sekte Master untuk mengizinkan Suyun meninggalkan Sekte Iblis Sejati, kembali ke Wan Huarilem, dan mengulurkan tangan untuk membantu Wan Huarilem melewatinya. Bencana ini. Sikap Suyun tulus, kata-katanya tulus, dan kecemasan di matanya kuat. Saat itu, Suyun dan Hu Qianmei berani meninggalkan alam Wanhua karena dia percaya bahwa Rilem Master mampu menjaga kelompok Jin Moluo. Tetapi sekarang berbeda, apa yang akan dilakukan ke alam Wanhua adalah seluruh awan. Istana Surgawi dan Istana Iblis Kegelapan, itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh keberadaan biasa. Istana Surgawi Awan memiliki prestise yang sangat tinggi di dunia pedang, dan jika dia mengambil tindakan, kekuatan lain di dunia pedang pasti akan ikut campur, dan situasinya pasti tidak akan baik. Terlebih lagi, jika Rilem Master dihancurkan dan Wanhua Rilem tidak dilindungi, bagaimana leluhur pedang di alam bisa aman? Tidak peduli apa, Suyun harus bergerak. Mendengar itu, wajahnya yang muda dan lembut tiba-tiba menjadi serius dan serius. Dia menatap Suyun sebentar, dan bertanya, Raja Iblis, kamu mengatakan bahwa Wanhua Rilem telah membantumu, apakah itu benar? Bagaimana ini bisa salah? Jika aku tidak mendapat bantuan dari alam Wanhua, aku akan dibunuh oleh Cloud Heavenly Palace. Kata Suyun acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan itu, dia merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Baik. Dia berdiri dan berkata, kamu tidak harus pergi ke alam Wanhua. Kamu terus berkultivasi di sini, kultivasi kamu belum kuat, dan pergi ke sana tidak akan mengubah apapun. Aku akan mengurus urusan alam Wanhua, orang-orang dari Sekte Iblis, akan ada balas dendam, akan ada rasa terima kasih, dan tanpa kecuali, misi yang diberikan kepada aku oleh Sekte tersebut adalah pergi ke Istana Iblis Gelap. Tetapi itu bukan untuk memblokir alam Wanhua, tetapi untuk memanfaatkan Istana Iblis Gelap untuk mengirim ahli untuk menangani alam Wanhua. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan dunia yang sunyi tanpa melihat ke belakang. Wakil pemimpin Sekte, harap tunggu. Suyun dengan cemas berteriak. Melihat ini, Suyun terdiam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia mengepalkan tinjunya, mengambil pedang darah merah mistis abadi, dan mulai berlatih tanpa mempedulikan hal lain. 664. Kekacauan di alam Wanhua telah lama menyebar ke beberapa antarmuka, dan orang-orang dari dunia bela diri tertinggi bahkan mendiskusikannya, memberikan perhatian khusus padanya. Namun, karena dia adalah orang yang memiliki reputasi besar, ketika Wanhua Rilem menghadapi masalah kali ini, dia secara alami akan merilis surat yang meminta bantuan kepada kekuatan di sekitarnya. Ada juga beberapa sekte yang merespons, ada lebih dari 100 dari mereka, tetapi tidak banyak yang mau naik ke atas panggung. Selain itu, banyak sekte dan kekuatan yang lebih kuat tidak akan memberikan segalanya untuk membantu Wanhua Rilem. Mereka hanya bertindak, lagi pula, Cloud Heavenly Palace bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi. Apakah alam Wanhua dapat bertahan dari krisis ini? Tidak ada yang bisa mengatakannya. Di dalam Istana Surgawi Awan, Qin Moluo sedang duduk di ruang pelatihannya. Setelah pemimpin sekte dan istrinya meninggal, sekte yang kosong menjadi tumpukan pasir lepas. Ketika sebagian besar murid meninggalkan sekte, Jin Moluo segera melapor ke kepala istana, memintanya untuk bergabung dengan sekte yang kosong. Tuan istana dengan senang hati menerima permintaan itu, dan menyerahkan sekte kosong kepada Jin Moluo untuk mengurusnya. Selamat Penatua Jin, meskipun sekte kosong tidak sebagus Istana Surgawi Awan aku, tetapi kamu telah menerima begitu banyak ahli untuk mengikuti kami, kekuatan kamu telah meningkat pesat, dan di antara para tetua Istana Surgawi aku, kamu akan menjadi yang paling penting. Orang. Pada saat ini, ledakan tawa sembrono datang dari luar pintu, diikuti oleh sosok tinggi yang perlahan berjalan masuk. Orang itu memiliki senyum menjengkelkan di wajahnya dan tatapan malas di matanya. Ketika dia memasuki ruang kultivasi, dia tidak menyapa Qin Mo. Sebaliknya, dia menemukan tempat untuk duduk. Qin Moluo membuka matanya yang sipit dan menatap pria itu. Oh, itu adalah Tuan Pedang. Aku ingin tahu mengapa kamu datang ke sini hari ini. Tidak banyak. Hanya saja aku sudah lama tidak datang menemui Penatua Jin. Hari ini, aku datang untuk melihat apakah Penatua Jin baik-baik saja. Tuan Pedang, terima kasih atas masalah kamu. Aku, Qin Mo, selalu menjadi orang yang sangat baik. Qin Moluo berkata dengan ringan, dan kemudian menutup matanya lagi. Melihat itu, dia terkekeh, dia terdiam sejenak, lalu berbicara, kali ini, meskipun Cloud Heavenly Palace kami telah berkontribusi paling banyak, menghabiskan energi dan tenaga paling banyak, tetapi semua harimau dan serigala di empat sisi memata-matai. Kami ingin mendapatkan bagian dari rampasan. Aku telah menerima berita, bahwa sudah ada 17 lebih dari 300 pasukan yang telah mengirim orang, bergegas menuju alam Wanhua, dengan maksud untuk membagi alam Wanhua. Meskipun Cloud Heavenly kami istana itu kuat, tetapi menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, aku khawatir kita tidak akan bisa menang melawan mereka semua. Apa yang ingin dikatakan Tuan Pedang? Maksud aku, ini sangat sederhana.
Tuan Istana akan menyerahkan masalah ini kepada kamu, dan aku pikir kamu harus berdiri sementara dan tidak bergerak, menunggu orang-orang dari pembangkit tenaga listrik untuk bertarung sampai mati, dan kemudian membuat suatu gerakan. Setelah itu, kamu dan aku akan menjadi nelayan Istana Surgawi, dan demi Istana Surgawi, manfaat Istana Surgawi adalah milik kita sendiri. Jika kita bertindak sembarangan, kita akan menjadi sasaran publik. Lalu, menurutmu kapan kita bisa menangkap nelayan itu? Qin Mo Luo membuka matanya dan berkata, terlebih lagi, menurutmu tidak banyak orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Jadi tidak ada yang akan bergerak. Pada akhirnya, jangan bilang aku harus membiarkan alam Wan Hua mengurusnya. Dari mereka semua sebelum aku bergerak. Wan Hua Rilem bagaimanapun juga hanyalah sebuah antarmuka, dan kekuatanmu tidak bisa diremehkan. Hahaha, kamu benar, Penatua Jin. Namun, aku mengerti niatmu yang sebenarnya lebih jelas. Aku khawatir kamu masih ingin membalas dendam untuk putri dan menantumu, kan? Hehe, aku mendengar bahwa orang yang membunuh putrimu dan Sonin Lau memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Alam Wan Hua. Kamu berharap untuk menarik keduanya keluar melalui masalah ini, dan kemudian menemukan kesempatan untuk membunuh mereka, bukan? Sword Lord tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Qin Mo dan bertanya dengan serius. Kimeri tidak mengatakan apa-apa, tetapi binar di matanya menceritakan segalanya. Melihat itu, Sword Lord tidak menunjukkan apa-apa, tapi aku harap kamu dapat menyimpan pikiran kamu untuk diri sendiri, Penatua Jin, bahwa kepentingan Istana Surgawi Awan kita lebih besar daripada keuntungan pribadi. Aku mengerti pikiran kamu, tetapi aku harap itu kamu dapat menempatkan lebih penting pada situasi keseluruhan. Ketika aku mengatakan nelayan, aku tidak mengacu pada orang-orang kuat yang menuju ke alam Wan Hua untuk bertarung sampai mati bersama kami. Kami akan keluar untuk membersihkan kekacauan. Dan melakukan sebaliknya. Qin Mo sedikit mengernyit, kamu ingin pergi ke arah lain. Apa maksudmu? Mata Sword Sovereign menunjukkan tatapan seram, dan dia tertawa dingin. Bukankah dunia mengatakan bahwa orang yang menyebabkan semua kekacauan ini di alam Wan Hua adalah Cloud Heavenly Palace-ku? Mengapa kita tidak mencoba untuk mempertahankan kedamaian dari alam Wan Hua, lindungi kedamaian 10.000 dunia, dan hukum sekte-sekte itu dengan niat buruk? Mereka telah mengirim pasukan utama mereka ke alam Wan Hua untuk memancing di air yang bermasalah. Lalu, kita akan menggunakan alasan untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao, dan tunggu pasukan utama mereka bertarung sampai mati dengan orang lain di alam Wan Hua, langsung menyerang sekte mereka, menangkap sekte mereka, membunuh tuan mereka, dan membawa mereka. Lagi pula, jika kita memaksa orang-orang itu ke sudut, mereka akan membentuk kelompok. Tapi dengan cara ini, kita hanya akan berurusan dengan satu tujuan, dan setelah kita menghabisi sekte-sekte ini satu persatu, kita kemudian akan berbalik dan menuju ke alam Wan Hua untuk membersihkan kekacauan itu. Dalam hal itu kasus, Cloud Heavenly Palace kami pasti akan menjadi pemenang terbesar. Sword Lord menghunus pedang dari pinggangnya dan melihat tubuh pedang perlahan, mulutnya terangkat tersenyum. Pada saat itu, alam Wan Hua belaka, seperti rumput kering di tanah, dapat diinjak dengan sembrono. Jika Penatua Jin ingin membalas dendam, bukankah semudah membalikkan tangannya? Ketika Rilem Master ada di tangan kamu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Setelah mendengar itu, Jin Mo Luo mengerutkan kening, tetapi dia dengan cepat santai. Dia berdiri dan berjalan ke Sword Lord. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan menyapa Sword Lord dengan membungkuk dengan tulus. Rencana Sword Lord belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Mo Luo telah menyerah. Aku tidak berani menerimanya. Penatua Jin, aku tidak berani menerimanya. Sword Lord buru-buru membantu Qin Mo berdiri. Qin Mo bangkit dan bertanya, jadi, sekte mana yang Tuan Pedang ingin kita hadapi? Selanjutnya, sekte ini tidak jauh dari pintu masuk alam iblis sejati. Kali ini, Istana Iblis Kegelapan Alam Iblis Sejati akan mengambil tindakan. Nyonya Istana telah lama tidak senang dengan orang-orang dari Istana Iblis Kegelapan, jadi pertama-tama kita akan mengambil Sekte Batu Kuno dan mengorek pergerakan di Istana Iblis Gelap. Begitu kita mengambil Sekte Batu Kuno, kita akan segera memutar ujung tombak kita dan memasuki Alam Iblis Sejati untuk menyerang Istana Iblis Kegelapan. Setelah Istana Iblis Gelap berhasil, kekuatan Istana Surgawi Awan kita pasti akan melambung tinggi. Pada saat itu, kita bisa jauh melampaui alam lain dan lebih dekat dengan Sekte Iblis yang sebenarnya. Sekte Iblis Sejati. Wajah Jin Mo Luo berubah drastis. Apakah Sword Sovereign benar-benar serius? Kekuatan Sekte Iblis Sejati jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Istana Iblis Gelap. Terlebih lagi, sepertinya mereka tidak ada hubungannya dengan alam Wan Hua kali ini. Tetua, jangan khawatir, Sekte Iblis Sejati sudah berbeda dari masa lalu. Aku mendengar bahwa Wakil Ketua Sekte Iblis Sejati sebenarnya masih anak-anak dengan temperamen yang lemah, dan Sekte Iblis Sejati baru-baru ini menemukan yang keempat. Panggung Sky Spirit Master Rilem menjadi Raja Iblis mereka. Sekte seperti itu, aku percaya kekuatan mereka seharusnya tidak terlalu kuat. Menunggu sekte untuk melahap Istana Iblis Gelap, maka kita akan mencobanya. Jika Iblis Sejati Sekte benar-benar lemah, maka kita akan mengambil kesempatan untuk melakukannya. Jika dia lemah dari luar, tetapi kuat dari dalam, maka kita akan pergi. Pendekar Pedang tertawa. Ketika Qin Mo Luo mendengar ini, dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Setelah Eithit pergi, hari-hari berikutnya hanya akan disertai dengan kultivasi. 50 hari di dunia yang tenang ini sudah cukup untuk 1 hari di luar. Penyergapan di Istana Iblis Gelap tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari.
Hal ini masih membutuhkan persiapan yang berkesinambungan. Adapun menyelamatkan alam Wanhua, itu bahkan lebih sulit. Bagaimanapun, alam Wanhua dan Sekte Iblis Sejati adalah dua tipe orang yang sangat berbeda. Salah satunya adalah perwakilan dari kebaikan, perdamaian, keadilan, dan yang lainnya adalah inkarnasi dari pengkhianatan, kedengkian, dan kelicikan. Selain itu, bahkan jika Qigou bersedia membayar Suyun dan membantu alam Wanhua, apakah orang-orang dari alam Wanhua berani menerima bantuan orang-orang dari Sekte Iblis Sejati? Jika dia menerimanya, bukankah itu berarti ada hubungan antara alam Wanhua dan orang-orang dari alam Iblis Sejati? Meskipun 10.000 dunia tidak menyukai iblis penggarap iblis dan tidak berkonflik seperti dia, Sekte Iblis yang sebenarnya berbeda. Sekte Iblis yang asli tidak menonjolkan diri dan tidak pernah mengklarifikasi desas-desus di luar, menyebabkan banyak orang berpikir bahwa Sekte Iblis yang sebenarnya kejam dan tanpa ampun, reputasi mereka buruk. Jika alam Wanhua menerima bantuan dari Sekte Iblis yang sebenarnya, maka di masa depan, ketika orang lain menyerang alam Wanhua, akan ada lebih banyak alasan lagi. Lupakan saja, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Bahkan jika aku pergi sekarang dan menuju ke alam Wanhua, hanya dengan kekuatanku, aku tidak dapat mengubah apapun. Suyun mengulurkan tangannya, menatap telapak tangannya sendiri yang diliputi ki iblis tetapi sangat pucat. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berlatih sekeras yang dia bisa. Tanpa basis kultivasi, tidak ada yang bisa aku lakukan. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berpikir sendiri. Segera, dia mengangkat pedangnya lagi dan mulai mengayunkannya. Tidak ada jalan pintas untuk berlatih, dan dia hanya bisa bekerja keras. Tentu saja, pelatihan saja bukanlah pilihan terbaik. Selama kultivasi, perlu untuk lebih memikirkannya. Suyun berlatih selama 3 hari sebelum dia berhenti bermeditasi selama sehari untuk bermeditasi. Jika dia menemukan hujan lebat, itu akan menghancurkan langit dan bumi, dan seluruh dunia yang tenang akan runtuh. Bukan hanya karena angin kencang bertiup, tetapi juga karena angin kencang mampu memindahkan gunung, mengguncang kekosongan, dan membuat salju turun di musim dingin, membuatnya semakin menakutkan. Itu jelas bukan salju biasa, tetapi salju yang beratnya ratusan juta kilogram, dan jika itu jatuh ke tubuh seseorang, mereka tidak akan bisa bergerak, tidak bisa bergerak bahkan satu langkah pun. Yang paling menakutkan dari mereka semua adalah cuaca kilat. Sejumlah besar petir jatuh dari langit dan menghantam tanah. Tubuh Suyun disambar petir dan benar-benar lumpuh sepanjang hari, tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menahan rasa sakit karena disambar petir. Di dunia yang sunyi, Suyun menyadari bahwa apa yang dia latih bukan hanya tubuh dan kultivasinya, tetapi juga temperamennya yang sangat berharga. Mungkin badai masa depan akan membutuhkan mentalitas keras ini. 665. Alam iblis sejati sangat besar, dan hanya berukuran lebih kecil dari dunia bela diri tertinggi yang paling terkenal. Dapat dikatakan bahwa alam iblis sejati adalah tempat dengan jumlah penggarap iblis terbanyak di antara 10.000 dunia, dan tempat ini praktis adalah rumah penggarap iblis. Tentu saja, ada juga orang-orang di luar penggarap iblis, seperti makhluk roh iblis, makhluk jahat, dan orang normal. Tentu saja, kebaikan penggarap iblis berbeda dengan kebaikan manusia. Kebaikan manusia, berbuat baik dengan mengumpulkan kebajikan, tetapi kebaikan penggarap iblis hanya untuk mengurangi jumlah pembunuhan. Tidak peduli siapa itu, selama mereka adalah penggarap iblis, mereka dilahirkan dengan sifat iblis, dan beberapa iblis tidak membedakan antara hitam dan putih, mereka hanya membunuh orang, sementara beberapa iblis hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Iblis ini disebut iblis yang baik. Istana iblis gelap berbeda. Apa yang dikumpulkan di sini adalah sekelompok iblis jahat yang tidak membedakan hitam dari putih dan hanya memperoleh manfaat. Istana Iblis Gelap adalah salah satu sekte iblis tua di alam iblis sejati, dan ketua aula mereka adalah iblis tirani. Dikatakan bahwa posisi Hallmaster yang dia pegang saat ini diperoleh oleh Hallmaster sebelumnya, dan Hallmaster sebelumnya bahkan telah membujuknya untuk menjadi Master Kultivator. Sekte-sekte kecil di sekitar Istana Iblis Gelap semuanya telah dimusnahkan, dan semua kota iblis di dekatnya semuanya dimiliki oleh Istana Iblis Kegelapan. Ada lebih dari 100.000 penggarap iblis di Istana Iblis Gelap, dan masing-masing dari mereka memiliki budidaya yang mengesankan, dan pengawal itu pernah menetapkan aturan bahwa jika siapapun yang memasuki Istana Iblis Gelap tidak mencapai alam guru roh langit dalam waktu 3 tahun, mereka diizinkan untuk bergabung dengan sekte yang sama. Justru karena inilah ketika para pembudidaya yang lebih lemah melihat bahwa mereka tidak dapat mencapai Master Roh Langit dalam 3 tahun, mereka segera melarikan diri untuk menghindari dimakan oleh sekte mereka sendiri, dan ranker bawaan berhasil dipromosikan menjadi Roh Langit. Menguasai. Akibatnya, semua anggota generasi muda di Dark Demon Palace adalah tirani, tetapi tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Di aula utama Istana Iblis Gelap, Demon Osilator duduk di atas tumpukan tengkorak manusia, diam-diam menatap iblis. Dia mengenakan jubah kuning gelap dan panjang tubuhnya hampir 3 meter. Lehernya diikat dengan kalung yang terbuat dari tengkorak, dan dikatakan bahwa tengkorak di bawah altar adalah semua penggarap iblis yang kuat yang telah dia kalahkan, dan tengkorak yang diikatkan di lehernya adalah tengkorak musuhnya. Untuk melapor ke Hallmaster, sekarang setelah alam Wanhua dalam kekacauan, Dendam dan teman-teman dari leluhur pedang, total 17 orang telah berkumpul, dan masing-masing dari mereka adalah seorang tiran yang telah mencapai puncak kekuasaan mereka. Generasi, semua keberadaan ini adalah keberadaan yang dapat menutupi langit dan menghancurkan bumi.
Sekarang mereka telah bertarung bersama, menyebabkan seluruh alam Wanhua menjadi kacau, bahkan Master Ilm tidak dapat menghentikan mereka. Sekarang adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk bergerak. Pemimpin memiliki 4 lengan, dan penggarap iblis hitam pekat berdiri dan berkata, para ahli ini semua bertarung di dekat gerbang alam, dan karena Gunung Linglong sangat jauh, dan sibuk dengan para ahli ini, aku tidak punya waktu untuk khawatir. Tentang tempat lain, jika kita mengirim orang untuk mencuri ke Gunung Linglong, pertama-tama kita akan mengambil alih tempat gelap, dan kemudian merencanakan alam Wanhua di masa depan, dapat dikatakan semudah membalik tangan aku. Aku telah memerintahkan Enchanter untuk memimpin 3.000 penggarap iblis ke alam Wanhua, dan menghancurkan jembatan sebagai pintu. Setelah pintu terbentuk, kita dapat membawa orang-orang kita secara langsung, dan energi roh di alam Wanhua berlimpah, itu akan sangat membantu budidaya penggarap iblis kita, dan semua biji dan benda-benda spiritual dapat digunakan untuk memperbaiki harta dan pelet sihir, dan dengan itu, istana iblis kegelapan kita akan dapat dengan cepat tumbuh lebih kuat, dan menjadi sekte terkuat di alam iblis sejati. Penggarap iblis lain berdiri, dan menangkupkan tinjunya ke pengawal. Kalian melakukannya dengan baik. Setelah diganggu oleh orang-orang dari dunia bela diri tertinggi, mereka menjadi semakin tahan terhadap orang-orang di dunia luar. Semua tindakan kami diperhatikan oleh orang-orang dari alam Wanhua, dan dengan demikian, mereka mulai menyegel alam Wanhua, tidak lagi mengizinkan orang dari luar untuk masuk. Ini sangat menghambat pergerakan kita, karena sekarang ada orang-orang dari Cloud Heavenly Palace yang bertarung melawan mereka, kita hanya perlu duduk dan menunggu nelayan menangkap kita. Itu benar, terutama setelah suksesi Master Realm baru, akan lebih sulit untuk berurusan dengan Wanhua Realm, tapi kali ini, kita benar-benar beruntung, Cloud Heavenly Palace bergerak, haha, aku takut ini. Waktu, istana iblis kegelapan kita akan menghasilkan banyak. Hahaha. Iblis-iblis itu tertawa. Laporan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar aula utama, diikuti oleh anggota Dark Demon Palace yang berlari masuk. Apa itu? Kata punggawa itu dengan suara rendah. Melapor ke Hallmaster, pintu void rusak telah dipasang. Lord Enchanter dan para ahli aula kami sedang siaga. Anggota itu berlutut di tanah dan memanggil dengan hormat. Baik. Mata merah darah Hudiman menembakkan sinar cahaya, dia berdiri dan berteriak, Kumo. Kekuatan sihir, iblis air, iblis berserk. Kalian berempat pertama-tama akan membawa 10.000 iblis kegelapan ke tempat gelap, mengambil alih kegelapan tempatkan, lalu usir mereka semua dari Gunung Linglong, letakkan penghalang, buat segel arai, dan cegah orang-orang dari alam Wanhua meluncurkan serangan balik. Begitu aku memanggil kekuatan lain dari alam iblis dan meminta mereka bergabung dengan kami. Istana iblis gelap, alam Wanhua tidak akan lagi menjadi musuh kita, dan kita juga akan bisa mendapatkan seluruh antarmuka. Ketika iblis mendengar ini, mereka semua sangat bersemangat dan segera berteriak, Tuan Aula itu bijaksana. Cepat dan lakukan. Ya Pak. Iblis-iblis itu segera pergi. Dengan sangat cepat, mayoritas ahli istana iblis gelap telah berkumpul, dan saat mereka melewati pintu kosong raksasa di tengah aula, mereka mulai mengalir keluar dari alam Wanhua satu persatu. Dan pada saat itu, sejumlah besar penggarap iblis dari istana iblis gelap muncul. Penggarap iblis ini tidak pandang bulu, membunuh siapapun yang mereka lihat. Ketika istana iblis kegelapan bergerak, dapat dikatakan bahwa mereka menambahkan bahan bakar ke api di alam Wanhua, tetapi Realm Master tampaknya sudah lama berharap bahwa orang-orang dari alam Wanhua akan datang ke sini untuk menimbulkan masalah, jadi dia sudah mengirim Rong Muke untuk membawa para ahli dari alam Wanhua ke Gunung Linglong. Dia tidak bisa mengendalikan musuh leluhur pedang yang bertarung satu sama lain demi menemukan leluhur pedang, dan karena dia tidak bisa mengendalikan mereka, dia memfokuskan energinya pada orang-orang yang mampu mengendalikan mereka. Pada saat ini, 100 mil jauhnya dari istana iblis gelap, sekelompok penggarap roh yang mengenakan pakaian Blade Master perlahan-lahan terbang. Yang memimpin kelompok itu adalah Sword Monarch dan Jin Moluo dari Cloud Heavenly Palace. Sword Sovereign menyimpan piringan bersinar di tangannya, menoleh, dan tersenyum ke arah Jin Moluo. Orang-orang dari istana iblis kegelapan telah bergerak, mereka telah memulai serangan mereka di alam Wanhua, dan saat ini sedang bertukar pasukan dengan. Ada begitu banyak penggarap roh di Gunung Linglong, dan para ahli Wanhua Realm juga bukan orang biasa. Meskipun istana iblis gelap telah menyergap 40.000 orang, itu masih jauh dari cukup. Jika tebakan aku benar, pengawal pasti akan mengirim lebih banyak orang, mungkin pasukan penggarap iblis lainnya juga akan turun tangan. Jin Moluo berpikir dalam-dalam. Itu benar, jadi kita harus menunggu sedikit lebih lama. Sword Lord tersenyum dan melambaikan tangannya. Semuanya, berhenti. Bersiaplah. Dimengerti, Tuan Pedang. Semua orang berteriak ketika mereka semua duduk di tanah. Orang-orang di sini semuanya berasal dari Cloud Heavenly Palace, mereka sangat padat, dan ada lebih dari 10.000 orang di sana. Tubuh mereka masih berlumuran darah dan aura mereka sangat ganas, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran. Setelah berhenti, semua orang mulai bermeditasi. Sword Master dan Jin Moluo duduk bersama dan mendiskusikan rencana mereka. Meskipun Jin Moluo merasa jijik dengan wajah tersenyum di depannya, dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdasannya. Alam Wanhua berada dalam kekacauan, dan orang-orang hanya melihat kekayaan di dalam alam Wanhua, tetapi mengabaikan kekayaan yang diungkapkan orang lain secara tidak sengaja. Titik.
Sejumlah besar orang dari Istana Iblis Gelap muncul di tempat gelap, menyebabkan seluruh Gunung Linglong gempar. Semua sekte dan keluarga dikelompokkan bersama dalam aliansi dengan Paviliun Bulu Bulan Yan Wen sebagai pemimpinnya, dan mulai melawan orang-orang dari Istana Iblis Kegelapan. Namun, meskipun orang-orang Istana Iblis Gelap sedikit, mereka semua adalah ahli, dan hampir semua kultivasi iblis setidaknya pada tahap pertama dari Guru Roh Langit. Di antara mereka, ada tahap kelima dan di atas, tingkat rata-rata dari Master Roh Langit juga di atas rata-rata, sangat sulit untuk menolak, dan setiap hari, penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya meninggal dengan menyedihkan di tangan cakar iblis, jika bukan karena Rong Muke membawa banyak ahli Realm Tree, mereka tidak akan mampu menahannya. Pada saat yang sama, pintu masuk tempat gelap sudah ditempati oleh penggarap iblis. Dengan semua iblis mengumpulkan kekuatan mereka dan bergegas menuju Gunung Linglong, penggarap roh bersumpah untuk bertarung sampai mati. Rong Muke bertarung dengan iblis pesona untuk waktu yang lama. Sementara Dan merasa bahwa dia terlalu lemah, dan tidak punya pilihan selain mundur dari medan perang yang kacau dan memasuki pusat Gunung Linglong. Pada saat ini, sebagian besar pembudidaya longgar telah melarikan diri, meninggalkan penggarap roh yang saleh dan orang-orang dari sekte. Jalan-jalan dipenuhi dengan orang-orang yang bermeditasi, orang-orang yang telah mengonsumsi obat untuk memulihkan diri dan terluka. Rong Muke berbalik dan segera dikelilingi oleh sekelompok petinggi sekte dan pohon rilem. Perdana Menteri, situasinya tidak baik. Siapa yang tahu dari mana penggarap iblis ini berasal? Mereka tampaknya memiliki bala bantuan yang datang setiap hari. Setelah membunuh satu, dua lainnya datang, dan mereka memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kita bukan tandingan mereka. Kepala pohon rilem, Yang Lang, dengan cepat berjalan mendekat dan berkata dengan cemas. Aku pikir akan sulit bagi kita untuk mempertahankan Gunung Linglong. Kita harus bertahan meski tidak bisa. Bagaimana kita bisa menyerah di tempat ini? Zhang Lukuang dari Sekte Lagukin berjalan mendekat dan berteriak. Apakah pemimpin Sekte Zhang bermaksud mempertahankan ini dengan hidup kita? Mengapa harus seperti ini? Jika kita bertarung sampai mati seperti ini, kita hanya akan berakhir seperti ikan di jaring, dan keuntungannya tidak akan berkurang. Menebus kerugian. Meskipun itu baik untuk Gunung Linglong, tetapi kita tidak harus berjuang dengan hidup kita, dan kita dapat meninggalkan gunung hijau yang menggantung di udara, dan ketika waktunya tepat, kita akan membunuh dan kembali dengan ahli Realm Tree. Bukankah itu sama? Salah satu pemimpin sekte-sekte kecil angkat bicara. Mendengar itu, Zhang Lukuang membuka mulutnya, dia ingin membantah, tetapi ketika dia melihat penggarap roh yang terluka dan wajah pahit orang-orang, dia menelan kata-katanya pada akhirnya. Tuan Besar Zhang, aku tahu bahwa kamu sebenarnya sangat enggan untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun kalian semua berasal dari dunia luar dan tinggal di sini, hubungan kalian mungkin tidak lebih lemah dari kami. Namun, situasinya sangat mendesak, dan akan sangat sulit bagi kami untuk terus berjuang dengan kekuatan kami. Rong Muke membuka mulutnya, suaranya tenang, tetapi jejak ketidakberdayaan melintas di matanya yang lama. Melihat itu, Zhang Lukuang menghela nafas keras, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan kata-kata Perdana Menteri. 666. Beberapa ratus mil di luar Istana Iblis Gelap. Sword Master dan Jin Moluo masih menunggu. Dia melihat Sword Lord memegang piringan bercahaya di satu tangan dan menatapnya sebentar. Wajahnya yang tampan menunjukkan tanda-tanda penghinaan dan penghinaan. Ada apa, Puan Pedang? Suara tua Jin Moluo keluar dari sampingnya. Sword Sovereign menyimpan dis dan terkekeh. Wan Hua Realm baru saja mengirim pesan, mengatakan bahwa Rong Muke telah memberikan perintah untuk menyerah di Gunung Linglong dan menggunakan gerbang gunung sebagai penghalang untuk bertahan. Mendengar itu, Jin Moluo tercengang, hal yang konyol, mengapa Rong Muke melakukannya? Jika Gunung Linglong jatuh ke tangan Istana Iblis Gelap, bisakah mereka mengambilnya kembali dengan mudah? Setelah Istana Iblis Gelap memiliki Gunung Linglong, mereka akan dapat masuk dan keluar dari alam Wan Hua sesuka hati. Selain itu, mereka dapat dengan mudah membiarkan sejumlah besar ahli memasuki dunia, ini bahkan tidak sebanding dengan pintu yang rusak. Berapa banyak orang yang bisa melewati pintu kecil seperti itu? Jadi maksudmu, Rong Muke ini adalah Perdana Menteri Alam Wan Hua, bagaimana Alam Wan Hua tidak kalah? Lupakan saja, tidak perlu repot, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Meskipun Wan Hua Realm akan kalah, kita tidak bisa kalah sekarang. Sword Sovereign melambaikan tangannya, dia berbalik dan berteriak kepada para ahli Cloud Heavenly Palace, bangun, bersiaplah untuk bergerak. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua kembali ke akal sehat mereka. Waktunya tepat, kemungkinan besar semua ahli di Istana Iblis Gelap telah menuju ke Gunung Linglong. Semua orang menginjak udara dan terbang menuju Istana Iblis Gelap. Sword Lord, apakah kamu tidak takut pengawal itu tidak ada di Istana Iblis Kegelapan? Saat terbang, Jin Moluo mengajukan pertanyaan yang telah lama mengganggunya. Dalam serangan mendadak di Istana Iblis Gelap ini, hal terpenting tidak hanya untuk mencaplok Istana Iblis Gelap, tetapi juga untuk membunuh pengawal. Tidak peduli seberapa kuat Istana Iblis Gelap, tidak mungkin baginya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan seluruh alam Wan Hua. Oleh karena itu, aku memperkirakan bahwa Hu Yao pasti telah menghubungi pasukan penggarap iblis lainnya, jadi, dia harus menerima perintah dari Istana Iblis Kegelapan. Baik tuanku. Pendekar pedang tertawa.
Mendengar itu, wajah Jin Moluo berubah, lalu bukankah itu berarti kali ini, kita tidak akan menghadapi Dark Demon Palace sendirian? Ada kekuatan lain dari penggarap iblis. Hahaha, tetua Jin tidak perlu khawatir, bahkan jika ada kekuatan penggarap iblis lainnya, mereka hanyalah sekelompok semut. Hu Yao sangat serakah, kali ini ketika mereka menyerang alam Wanhua, dia secara alami harus makan banyak, kekuatan yang memanggil mereka semua adalah orang-orang yang tidak berguna, jika mereka terlalu kuat, bukankah akan sulit bagi mereka untuk menjaga diri mereka sendiri? Arti Lord Sword Sovereign adalah, setelah Hu Yao menyerbu alam Wanhua, akankah dia memusnahkan kekuatan penggarap iblis yang telah membantunya sebelumnya? Meskipun ini bukan langkah yang bijaksana, tetapi dengan temperamen kaisar jahat, ini pasti akan terjadi. Orang ini serakah dan mudah dibunuh, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Kamu harus tahu bagaimana tuannya meninggal dan bagaimana dia menjadi Master Sekte Istana Iblis Kegelapan. Dengan mengatakan itu, Jin Moluo tiba-tiba menyadari. Punggawa memiliki rencana yang bagus, tetapi dia telah melupakan musuh yang selalu menatapnya dengan iri. Ketika Sword Sovereign dan sekelompok ahli dari Cloud Heavenly Palace mendekati Dark Demon Palace, semua ki iblis di aula menjadi lemah. Dapat dilihat bahwa tidak banyak penggarap iblis di aula dan mereka semua dikirim ke alam Wanhua. Siapakah kalian? Beberapa penggarap iblis yang menjaga pintu masuk aula melihat Tuan Pedang yang masuk dan bertanya. Saat Sword Lord mendarat di tanah, dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum, kami adalah teman dari Punggawa. Teman-teman. Beberapa penggarap iblis terkejut. Tetapi tepat ketika mereka bingung, beberapa orang Cloud Heavenly Palace di sampingnya bergerak, pedang yang berkedip-kedip dengan cahaya salju menembus tubuh mereka, dan menembus jantung mereka. Gerakannya, kekuatan pedang, kekuatan yang dalam, semuanya sangat indah. Cara dia membunuh seperti seni, hanya dalam waktu singkat, beberapa penggarap iblis jatuh ke tanah dan mati dengan menyedihkan. Hancurkan jiwaku. Puan Pedang tersenyum. Dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, dia melangkah masuk ke dalam Dark Demon Palace. Sekelompok orang maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, di alun-alun di luar aula utama, banyak anggota Istana Iblis Gelap memasuki alam Wanhua melalui gerbang kekosongan dan fragmentasi. Ada batasan jumlah orang yang memasuki alam Wanhua, dan Istana Iblis Kegelapan juga harus bersiap untuk waktu yang lama. Selama pintu yang rusak muncul, itu akan segera diberantas oleh Master Ilm. Orang yang membuka pintu yang rusak juga akan dihukum berat, tetapi pada saat ini, alam Wanhua berada dalam kekacauan, Master Ilm tidak dalam posisi untuk melihat ke belakang, dan orang-orang dari Istana Iblis Kegelapan sedang menyiapkan pintunya. Dengan cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan semua orang di Realm Tree yang ditempatkan di Gunung Linglong dipindahkan, tidak dapat kembali ke masa lalu. Di aula utama. Beberapa saat yang lalu aku menerima berita, perlawanan pohon Realm telah disiapkan untuk meninggalkan Gunung Linglong, yang berarti, Gunung Linglong dan tempat gelap ada di tangan kita, kita punya fondasi, kita bisa menyerang, kita bisa mundur, alam Wanhua dapat bertahan, alam Wanhua ada di tangan kita. Punggawa itu penuh senyum, suaranya penuh kebanggaan. Kami ingin mengucapkan selamat kepada kamu, Tuan Hu Iblis. Beberapa pemimpin sekte iblis kecil semuanya berdiri dari kursi mereka, menangkupkan tinju mereka dan berkata. Kita semua bersaudara, tidak perlu terlalu formal. Hu Demon melambaikan tangannya, dan tertawa, kali ini, semua orang membantu. Ketika kita mengalahkan alam Wanhua, aku akan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan kontribusi semua orang, dan semua orang di sini akan mendapat manfaat dari ini. Terima kasih Tuan. Untuk dapat melayani Tuhan adalah kehormatan kami. Tuan, jika kamu bersedia mengundang kami secara pribadi, bahkan jika tidak ada manfaat, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Para pemimpin sekte iblis kecil semuanya menyanjungnya. Ini adalah waktu terbaik untuk menyanjung dan menyanjung mereka. Hanya karena mereka melihat potensi Istana Iblis Gelap, mereka menggemakannya. Setelah mendengar ini, pengawal itu tertawa terbahak-bahak, ekspresi senang di wajahnya semakin lebar. Tidak buruk, tidak buruk. Saat ini, bahkan kucing dan anjing menyanjungku. Apakah ada terlalu sedikit orang kuat di dunia ini, atau ada terlalu banyak orang lemah di dunia ini? Saat itu, tawa ringan melayang dari luar aula utama, diikuti oleh sosok yang berjalan masuk. Semua iblis di aula utama berdiri dan menatap pendatang baru. Wajah Punggawa mengungkapkan kemarahan dan niat membunuh. Menatap orang yang masuk, dia bertanya, siapa kamu? Orang yang sangat kuat, Sword Sovereign menyandarkan punggungnya ke pintu aula utama saat dia menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia tersenyum lembut dan berkata kepada para pemimpin fraksi iblis kecil, kamu mungkin bisa menyanjungku, karena aku jauh lebih kuat dari Punggawa ini. Bajingan. Iblis segera marah, mereka tidak lagi sopan, dan segera bergegas turun. Dengan satu tangan membentuk cakar, 6 set ki iblis meletus dari antara cakar mereka, semuanya berubah menjadi mulut iblis, dengan ganas menggigit Sword Sovereign. Namun, Sword Lord hanya berbalik dan menghilang dari tempat. Punggawa itu meleset dan menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa Sword Lord entah bagaimana mendarat di tengkoraknya. Meskipun hanya satu pertukaran, semua orang tahu bahwa basis kultivasi orang ini benar-benar luar biasa. Hu iblis kejam dan haus darah, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka bodoh. Karena pihak lain berani datang ke sini, itu berarti dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya.
Apalagi pria ini kemungkinan besar bukan orang biasa. Dia menjadi waspada dan berhenti menyerang sembarangan. Dia berteriak dengan suara yang dalam, sepertinya kultivasimu tidak lemah. Aku, Kaisar Jahat, selalu menghormati yang kuat. Lupakan kekasaran tadi. Bolehkah aku bertanya, apa yang membawamu ke sini? Aku adalah penguasa pedang dari Istana Surgawi Awan. Sword Sovereign tersenyum dan berkata, kami mengambil tindakan terhadap alam Wanhua, dan berencana untuk merebut tambang, pembuluh darah roh, dan sumber daya lainnya dari alam Wanhua, untuk menggunakannya sebagai sumber daya bagi Istana Surgawi untuk berkembang dan berkembang di masa depan. Jadi, kamu harus membayar. Dia menggosok jarinya dan tersenyum. Jadi itu ahli Cloud Heavenly Palace, maaf atas ketidaksopanan, hanya saja apa yang kamu katakan sepertinya tidak benar, kan? Apa maksudmu? Kami makan makanan yang kalian buat gratis. Di area Gunung Linglong, aku, Raja Iblis, telah menghabiskan semua kekuatanku untuk merebut Istana Iblis. Apa hubungannya dengan Istana Surgawi Awanmu? Kata punggawa itu dengan suara rendah. Para pemimpin sekte iblis kecil di sekitarnya tidak mengatakan apa-apa, tidak ada dari mereka yang bodoh. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini tinggi dan rendah, mereka tidak dapat melihatnya. Lebih jauh lagi, Istana Surgawi Awan bukanlah seseorang yang dapat mereka sakiti, jadi mereka hanya bisa menunggu keduanya untuk bernegosiasi satu sama lain. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Sword Sovereign melambaikan tangannya, jika kita tidak mengalihkan energi Master Realm dan membuatnya merawat Gunung Linglong dengan sempurna, apakah kalian semua akan memiliki kesempatan? Lupakan saja, aku di sini bukan untuk berdebat. Denganmu, aku hanya ingin kamu melakukan sesuatu. Apa itu? Pelayan itu bertanya. Ini masalah yang sangat sederhana. Mulut Sword Sovereign terangkat membentuk lengkungan aneh, segera bawa istana iblis gelapmu dan serahkan ke Cloud Heavenly Palace kami. Saat kata-kata ini jatuh, seluruh aula menjadi sunyi. Mata merah darah punggawa itu sedikit menyipit. Kedalaman matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan wajah hitamnya menjadi semakin buas. Jadi kamu datang ke sini hari ini untuk menghancurkan istana iblis kegelapanku. Kata punggawa itu dengan dingin. Apakah aku masih di sini untuk minum teh? Sword Lord menghunus pedang dari pinggangnya dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Kamu benar-benar percaya diri. Mengapa kamu tidak melihat di mana kamu sekarang? Pengawal itu mencibir, ini adalah istana iblis kegelapan, sarangku. Naga yang kuat tidak menekan ular di tanah, mungkin kultivasimu sangat kuat, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa berurusan denganku? Dengan itu, punggawa berteriak, seseorang datang. Itu hanya. Dia memanggil, tetapi tidak ada yang datang ke aula utama. Wajah Huyao berubah, dia tiba-tiba berbalik dan melihat keluar aula, hanya untuk melihat bahwa tidak ada seorang pun di luar aula, hanya sejumlah besar pedang mengerikan ki yang melayang, tidak ada gerakan di luar aula, seolah-olah ada dua dunia yang berbeda di luar aula. Melihat adegan ini, hati Huyao bergetar hebat, dan dia langsung mengerti. Ada lebih dari satu pria dari sisi lain, dan dia takut semua anak buahnya telah diurus oleh pihak lain. 667. Puff. Suara teredam terdengar di alun-alun. Nah, kamu tahu, kamu tahu. Kamu tahu, kamu tahu. Penggarap iblis lain jatuh. Penggarap iblis yang tersisa berkumpul bersama, gemetar. Mereka memegang pedang mereka, melihat orang-orang yang mengenakan pakaian ahli pedang, penggarap iblis yang sombong dan arogan ini, semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tanah di sekitarnya ditutupi dengan mayat orang-orang istana iblis gelap, darah iblis menodai seluruh tanah, dan di sekitar orang-orang ini, adalah penghalang transparan besar yang dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang di dalam, tetapi orang-orang di luar telah menutup mata. Tempat itu sudah ditipu, dan orang-orang di luar hanya bisa melihat tempat tanpa orang, karena inilah istana surgawi awan diam-diam dapat memusnahkan para ahli istana iblis gelap. Sword Sovereign harus dekat, kita harus bergegas dan mengambil tindakan juga, penggarap iblis tidak perlu berbelas kasih, tidak ada satupun yang akan selamat, bunuh mereka semua, Cloud Heavenly Palace aku tidak akan menerima kamu. Jin Moluo menatap kelompok terakhir penggarap iblis dan berbicara kepada orang-orang di sampingnya. Ya Pak. Para pengamat dengan cepat menjawab. Akibatnya, banyak lampu pedang melintas. Niat pedang yang kejam itu seperti langit yang runtuh, benar-benar membunuh penggarap iblis istana iblis gelap yang tersisa. Setelah beberapa tangisan menyedihkan, semua orang di istana iblis kegelapan meninggal. Untuk rencana kali ini, semua murid yang dikirim oleh Istana Surgawi Awan adalah murid elit Istana Surgawi. Semuanya adalah murid para tetua, murid biasa tidak akan dapat berpartisipasi dalam hal ini, semuanya. Memiliki kultivasi di atas kelas 3 dari Sky Spirit Master, mereka semua sangat kuat. Setelah kematian Istana Iblis Kegelapan, Jin Moluo memerintahkan para murid untuk membersihkan area tersebut. Semuanya, lakukan seperti yang kalian katakan. Tutup gerbang Istana Iblis Kegelapan untuk sementara dan jangan biarkan siapapun masuk. Jin Moluo berkata, lalu berbalik dan kembali ke aula utama. Dilihat dari waktu, para pengikut seharusnya sudah terbunuh. Selanjutnya, dia akan memasang beberapa pintu yang rusak dan memberitahu sekte untuk mengangkut barang kembali. Dia kemudian akan mengatur kitab suci rahasia Istana Iblis Gelap untuk digunakan oleh Istana Surgawi Awan. Bit, permisi, apakah ada orang di sini?
Pada saat ini, suara yang jelas dan malu-malu terdengar dari pintu masuk alun-alun. Jin Moluo dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, mengikuti arah suara. Mereka melihat seorang pemuda kurus mengenakan jubah longgar. Pria itu memiliki kulit yang putih dan wajah yang halus dan cantik. Dia terlihat agak feminin. Dia tampak takut saat dia dengan gugup meraih pisau tulang putih di pinggangnya dan beringsut lebih dekat dan lebih dekat. Beberapa ahli dari Cloud Heavenly Palace melihat ke atas. Ketika dia melihat Jin Moluo, pria itu berkata dengan suara gemetar, "Permisi. Permisi, apakah kamu Hu Iblis hebat? Aku seorang punggawa, bisnis apa yang kamu miliki?" Wajah Jin Moluo tidak berubah saat dia menatapnya dan berbicara. "Kamu adalah punggawa Tuan." Pria itu memandang pria itu dengan hati-hati dan bertanya, mengapa itu berbeda dari apa yang dikatakan rumor. Tanpa diduga, begitu dia mengatakan itu, Jin Moluo segera mengulurkan tangannya dan meraih leher pria itu, dan mengangkatnya. "Bagus, sangat tidak nyaman. Jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku." Orang ini terus meronta, jubahnya yang longgar berkibar-kibar, wajahnya berubah warna menjadi hati babi, seperti meskipun dia bisa dicekik sampai mati oleh Jin Moluo kapan saja dan di mana saja. Melihat semut di tangannya, Jin Moluo berpunuk lagi dan lagi, "Kamu hanyalah semut tingkat ke-10 dari guru roh, beraninya kamu meragukanku. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini?" Dengan itu, Jin Moluo melemparkan pria itu ke tanah dengan keras, membuatnya bingung dan bingung. Butuh beberapa saat baginya untuk memulihkan akalnya. Dia menepuk kepalanya dan berkata, "Tuanku, amarahmu terlalu keras. Ini tidak akan berhasil." Melihat itu, Jin Moluo tampak curiga. Jika itu hanya pembudidaya guru roh tahap ke-10 yang normal, dia akan takut konyol sejak lama, mengapa orang di depannya tidak mengungkapkan ekspresi ketakutan. Meskipun dia masih tampak panik, kepanikan ini. Tapi itu agak tidak nyata. "Tapi lupakan saja, aku tidak akan menyalahkanmu lagi." Orang itu tiba-tiba berdiri dan tersenyum, "Karena kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang pengawal, maka aku percaya kamu. Aku datang untuk menyatakan sesuatu kepada kamu." "Apa itu?" Jin Moluo berkata dengan lembut, tapi dia sudah mengambil keputusan. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Iblis Gelap milik Sekte Iblis Sejati. Dia perlahan membuka matanya yang menyipit. Senyumnya yang tampaknya tidak berbahaya itu berangsur-angsur berubah menjadi jahat saat matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Penggarap Iblis. Sekte Iblis Sejati. Jin Moluo terkejut. "Tangkap dia." Dengan raungan, semua ahli dari Cloud Heavenly Palace di kedua sisi bergerak seperti kilat. Dengan kecepatan kilat, mereka menyerang ke arah kiri dan kanan murid. Tetapi di detik berikutnya, sejumlah besar sosok hitam pekat muncul di belakangnya. Mereka semua seperti hantu dan langsung menerkam orang-orang Istana Surgawi Awan. Kekuatan yang tak terhentikan memblokir mereka semua. Dalam sekejap mata, Jin Moluo bisa mencium bau darah di udara. Matanya terbuka lebar, menatap pria di depannya dengan kaget. Dia berbalik ke samping, hanya untuk melihat bahwa di sampingnya, sejumlah besar mayat yang rusak telah muncul. Itu adalah orang-orang Istana Surgawi Awan yang bergegas keluar, dan di atas mayat-mayat ini berdiri banyak orang berlumuran darah dengan mata merah. Semua tubuh mereka dipenuhi dengan ki iblis dan ki jahat, seperti dewa kematian. Melihat ini, Jin Moluo benar-benar mengerti. Jadi ternyata satu-satunya yang mengawasi Istana Iblis Gelap bukanlah Istana Surgawi Awanku. Sekte Iblis Sejatimu, apakah ini yang ingin kamu lakukan? Kami tidak mengharapkan kamu melakukan ini, tetapi itu tidak masalah. Itu hanya buang-buang waktu. Orang di depannya berkata sambil tersenyum. Seluruh Cloud Heavenly Palace melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera mengaktifkan senjata mereka, mengelilingi Jin Moluo. Namun, pria di depannya tidak banyak bicara. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Membunuh mereka semua. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju aula utama Istana Iblis Kegelapan. "Ya Pak." Suara-suara hitam pekat itu menjawab dengan suara rendah dan serak, begitu keras hingga membuat bulu kuduk berdiri. Bagaimana mungkin Jin Moluo mau menyerah begitu saja? Dia segera berbalik, mengeluarkan pedang panjang, dan melemparkannya ke arah pria muda yang mengenakan jubah longgar. Pedang itu seperti api yang terbang saat menebas di udara. Pedang itu cepat. Itu penuh dengan momentum. Itu juga sangat akurat. Bila pedang, tanpa kejutan, menusuk punggung pemuda itu, tapi... Seolah ujung pedang itu menusuk pelat baja, itu mengeluarkan suara, dingling, tetapi tidak bisa masuk bahkan 1 inci pun. Apa? Melihat ini, hati Jin Moluo melonjak. Tingkat kultivasi apa yang dia miliki? Meskipun tidak dapat dianggap berada di puncak, sebagai penatua ke-13 dari Istana Langit Awan, bagaimana mungkin dia tidak memiliki beberapa trik di lengan bajunya? Di dunia pedang, yang dipenuhi dengan para ahli, dia bisa dianggap sebagai karakter, tetapi menghadapi orang ini, dia bahkan tidak bisa menerobos. Tidak mungkin baginya untuk mengolah ki roh ilahi sejati. Penggarap iblis hanya mengolah ki iblis, tetapi ki iblis jelas tidak memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Saat ini, Jin Moluo basah oleh keringat dingin, Sword Sovereign benar-benar membual tanpa malu-malu sehingga dia ingin menelan sekte iblis sejati. Mereka mungkin tidak akan mampu menghadapi orang di depan mereka. Aku tidak suka orang sepertimu yang menindas orang lain.
Aku sudah lupa tentang dendam yang kamu lemparkan padaku barusan, tapi kamu benar-benar menggertakku. Itu tidak akan berhasil. Pemuda ini sepertinya marah. Wajahnya yang halus dan cantik menunjukkan ekspresi marah. Pipinya sedikit menggembung, memberi orang semacam perasaan lucu. Tapi di mata Jin Moluo, kelucuan ini seperti rumah es, seperti wajah iblis. Menabrak. Suara aneh tiba-tiba keluar. Jin Moluo melihat ke atas, untuk melihat bahwa pedang di punggung anak muda itu tiba-tiba dibungkus oleh Ki Iblis, dan kemudian Ki Iblis menghilang, dan pedang harta yang sangat dia banggakan, benar-benar berubah menjadi abu, dan menghilang di udara. Mata Jin Moluo langsung melebar. Dia dengan cepat mundur, berencana untuk melarikan diri, tetapi pada saat berikutnya, pemuda itu bergerak. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan bocah itu atau bahkan kapan dia pindah. Dia hanya tahu bahwa anak laki-laki yang memunggungi dia sudah muncul di belakangnya. Puff! Sebuah tangan melewati dadanya, dan jantungnya berdetak kencang. Jin Moluo melihat ke bawah dan menyadari bahwa jantungnya sendiri berdetak dengan cepat. Dia ingin pindah, tapi sudah terlambat. Pada saat ini, ki yang dalam, harta sihir, dan yang lainnya semuanya di luar kendalinya, dan pada saat ini, seolah-olah dia telah dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Dia telah menjadi manusia. Anak laki-laki itu mengambil hati itu dan melihatnya selama beberapa detik. Kemudian dia membuka mulutnya dan menggigit jantung yang masih hidup, dan darah segera menyembur keluar darinya. Namun, dia benar-benar mengabaikan mereka. Seolah-olah dia sedang makan buah. Saat dia berjalan menuju aula utama, dia menggigit jantungnya. Hati Jin Moluo perlahan-lahan dilahap oleh api iblis, dan pada akhirnya, juga mengikuti jejak pedangnya, dan menjadi abu. Pada saat pemuda itu memakan hati dalam satu tegukan, dia sudah memasuki aula utama. Pada saat ini, aula utama benar-benar kacau. Tanah dipenuhi dengan mayat para pengikut, dan di bagian paling atas adalah Sword Sovereign yang telah masuk sebelumnya. Pemuda itu menyeka darah dari mulutnya. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Apakah kamu membunuh orang-orang ini? Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Sword Lord tidak menjawab pertanyaan pemuda itu. Sebaliknya, dia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Sepertinya penguasa pedang tahu tentang semua yang terjadi di luar, dia mungkin juga tahu tentang kematian Jin Moluo. Sekte Iblis Sejati. Pria muda itu tidak menyembunyikan apapun dan terkekeh, aku adalah wakil master sekte-sekte iblis yang sebenarnya, Octagon Anisit. Wakil pemimpin sekte-sekte iblis sejati. Wajah Sword Lord akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia tahu bahwa latar belakang orang ini tidak kecil, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini sebenarnya adalah wakil master sekte-sekte iblis sejati. Kamu, apakah kamu di sini untuk membunuh kami? Tuan Pedang bertanya dengan suara rendah, suaranya kencang. Jin Moluo diam-diam dibunuh, meskipun kultivasinya lebih tinggi dari Jin Moluo, tapi dia jelas bukan tandingannya. Pria ini sangat kuat, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak boleh bertarung sampai mati bersamanya. Sword Lord berpikir dalam hati. Tidak, aku di sini untuk memusnahkan istana iblis kegelapan. Octagon Anisit tersenyum malu-malu. Aku tidak menyangka kamu lebih cepat dari kami. Aku minta maaf karena mencuri rampasanmu. Tidak apa-apa. Sword Lord tanpa sadar berbicara, tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Istana iblis gelap sudah tidak ada lagi, misiku telah selesai. Namun, aku membunuh begitu banyak orang di istana langit awanmu, jadi aku tidak ingin menimbulkan masalah lagi bagi sekte iblis yang sebenarnya. Maafkan aku, tapi aku juga harus membunuhmu. Pada saat ini, Octagon Anisit berbicara lagi dengan senyum tidak berbahaya di wajahnya. 668. Setelah mendengar kata-kata ini, Sword Lord terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia kemudian berdiri di depan Ei Fang. Dengan suara, "Putong," dia benar-benar berlutut. "Jika kamu tidak membunuhku, aku pasti akan membalasmu." Sword Lord berkata dengan nada serius saat dia meletakkan kedua tangannya di tanah untuk menopang dirinya sendiri. Kemudian, dia membenturkan kepalanya ke tanah. Oh! Qigou tertegun sejenak sebelum dia buru-buru mengulurkan tangan untuk membantu Sword Master berdiri. Mengapa kamu harus begitu sopan dan gatal? Dengan mendidih, dengan mendidih, dengan mendidih, dengan mendidih. Bear, lebih besar dari. Kau berjanji tidak akan membunuhku. Tanya sang pendekar. Tidak, dia mundur beberapa langkah dan menatap Sword Lord. Namun, aku tidak ingin menodai tangan aku sendiri. Kamu harus bunuh diri. Apakah kamu benar-benar tidak akan melepaskanku? Sword Lord merasa bahwa dia kehabisan akal, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Aku hanya berpikir untuk sekte iblis sejati. Jika kamu tidak mati, setelah kamu kembali ke Cloud Heavenly Palace dan memberitahu Nyonya Asgard kamu tentang masalah ini, apa yang akan dilakukan Nyonya Asgard kamu ketika dia memimpin orang untuk mengalahkan yang sebenarnya? Sekte iblis dalam beberapa hari ke depan. Aku pasti akan dihukum oleh pemimpin sekte. Sulit dipercaya. Kamu. Sword Sovereign dibuat terdiam oleh kata-kata dari Eitut Sword Sovereign. Bagaimana orang ini bisa terlihat seperti wakil pemimpin sekte sedikitpun? Apa yang dia katakan benar-benar mengejutkan, dan itu tidak mengikuti akal sehat. Namun, seperti yang terjadi, selama seseorang bisa bertahan hidup, itu lebih baik dari apapun.
Sword Sovereign mengatupkan giginya, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Jika kamu bersedia menyelamatkan hidupku, aku bersedia membantu Sekte Iblis Sejati untuk menelan Cloud Heavenly Palace. Oh, seolah-olah dia telah menunggu kata-katanya ini, matanya yang jernih berbinar. Bukankah kamu datang ke sini hari ini untuk mencaplok Istana Iblis Gelap? Namun, bagaimana mungkin sekte kecil seperti Istana Iblis Gelap dibandingkan dengan Istana Surgawi Awan? Dapat dikatakan bahwa itu adalah sekte paling kuno di dunia pedang, dan juga salah satu dari 3 sekte besar di sana. Jika kamu bersedia mengampuni aku bersedia membantu Sekte Iblis Sejati mengambil alih Istana Surgawi Awan, dan mencaploknya sepenuhnya. Sword Lord berbicara dengan serius, ekspresinya serius. Kemalasannya dari sebelumnya telah benar-benar tersapu. Fang bergigi 8 menatap wajah Sword Lord sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, kalian semua dikatakan tidak berperasaan. Hari ini, menurut pendapat aku, kalian benar-benar tidak berperasaan. Untuk bertahan hidup, kamu bahkan menjual sekte kamu sendiri. Benar-benar ada sekte kamu. Saat suaranya memudar, Sword Lord tidak bisa menahan rasa malu. Baginya, ini adalah hal yang biasa. Aku sendiri tidak dapat memutuskan masalah ini, tetapi karena kamu telah membuat saran ini, aku akan mengesampingkannya untuk sementara dan tidak membunuh kamu. Ketika aku bertanya kepada Master Sekte, jika dia tertarik dengan Cloud Heavenly Palace, aku akan menggunakan kamu. Saat dia selesai berbicara, dia mengambil pil hitam pekat dari suatu tempat dan memberikannya ke Sword Sovereign. Telanlah. Apa ini? Racun. Kronis. Racunnya tidak akan beraksi untuk saat ini, dan akan berada di bawah kendaliku. Setelah kamu memakannya, kamu akan mati kapanpun aku ingin kamu mati. Jika Master Sekte setuju untuk membantumu dengan masalah ini, aku akan memberimu penawarnya, dan jika dia tidak setuju, aku akan memicu racun ini. Ketika dia selesai berbicara, dia melemparkan racun ke tanah dan berbalik untuk berjalan keluar dari aula utama. Jejak jijik melintas di matanya yang jernih. Bahkan jika itu adalah iblis, mereka masih akan memandang rendah orang seperti itu. Pendekar pedang terdiam sejenak. Pada akhirnya, dia berbaring di tanah dan mengambil obat sebelum memasukkannya ke mulutnya. Mengaum. Raungan agung dan keras meledak di dunia yang kosong dan sunyi ini. Satu demi satu, macan iblis yang gelap gulita dan agung dengan liar menyerbu ke depan dalam kelompok. Batu-batu besar di sepanjang jalan hancur berkeping-keping dengan momentum yang tak terhentikan. Dan pada sumber serangan harimau iblis, ada seorang pemuda berpakaian hitam yang terus-menerus mengayunkan pedangnya. Tubuh pemuda itu berantakan seperti kilat, ujung pedangnya tajam dan niat pedangnya kacau. Lingkaran ki iblis akan meledak dari tubuhnya dari waktu ke waktu, dan setiap kali ki iblis muncul, 100 harimau akan melompat keluar dan menyerang ke segala arah. Setelah tergila-gila menari selama sekitar 5 jam, akhirnya berhenti. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Ki iblis yang menakutkan dan kaya secara bertahap menghilang. Setelah beberapa saat, Suyun perlahan membuka matanya dan mengangkat tangannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kultivasi di dunia yang tenang ini akan sangat ajaib. Jumlah ki yang dalam yang dapat digunakan telah lama melampaui jumlah yang dimiliki tubuh seseorang, tetapi tubuh masih tidak merasa tidak berdaya atau kosong, dan masih dapat terus menggunakan bahkan kekuatan mendalam yang lebih kuat. Mungkinkah ini kekuatan air yang memelihara iblis? Dia sudah berada di dunia yang sunyi selama beberapa tahun, meskipun dia telah berada di luar tidak lebih dari 10 hari, tetapi bagi Suyun, tahun-tahun ini tidak lama. Deictit meninggalkan gerakan sederhana, Demon Windbreak memiliki arti yang luar biasa. Apa yang dilatihnya bukan hanya penggunaan ki oleh Suyun, tetapi juga latihan kecepatan dan kekuatannya yang dalam. Di masa lalu, ketika Suyun berlatih teknik pedang angin ilahi, dia hanya memahami kecepatan, bukan kecepatan, tetapi kekuatan. Pedang cepat itu hanya serangan biasa, sangat sulit untuk menggunakan kekuatan yang dalam. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menggunakannya. Tidak hanya budidaya Devil Windbreak harus cepat, setiap serangan pedang hampir menggunakan ki iblis yang sangat menakutkan. Suyun awalnya ingin segera berlatih, tetapi dengan susah payah dan tanpa syarat. Sekarang dia berada di dunia yang tenang, tidak ada kekhawatiran tentang itu, jadi kultivasinya 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Namun itu tidaklah cukup. Tempat semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki dengan mudah. Kemungkinan dia tidak akan bisa minum air iblis di masa depan. Jika efek dari air iblis ini bersifat sementara, maka ini akan menjadi satu-satunya kesempatannya. Dia tidak berani mengendur sedikit pun saat dia berkultivasi siang dan malam. Selain pencerahan mendadak dan mengatur pernapasannya setiap hari, dia juga dilatih oleh keberuntungan. Dia tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Lingkungan yang menakutkan di dalam dunia yang tenang telah perlahan-lahan diadaptasi oleh Suyun, matahari yang terik hanya dianggap panas baginya, dan malam yang sedingin es hanya sedikit dingin. Hujan kristal dan kelompok kilat yang menyebabkan kulit kepala orang mati rasa hanyalah bumbu selama hari kultivasi yang tenang ini. Saat ini, bahkan jika Suyun tidak sengaja menggunakan ki yang dalam, jika dia menempel di dekat tubuhnya, dia masih bisa dengan mudah bertahan melawan angin dan cuaca yang mengerikan ini. Dia telah mengatakan bahwa ini tidak akan merusak tubuh fisiknya dan hanya akan membuatnya merasa sakit. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, Suyun sudah mati rasa karena rasa sakit.
Dia bahkan curiga jika dia meninggalkan dunia yang sunyi, kembali ke alam iblis atau dunia bela diri tertinggi. Jika dia bertarung dengan orang lain, dia mungkin akan terkena pedang atau pukulan orang itu dan tidak akan bisa bereaksi sama sekali. Dia merasa seolah-olah dia sudah melupakan rasa sakit dan ketakutan yang dibawa kepadanya oleh senjata dan tekniknya yang dalam. Tidak diketahui apakah ini hal yang baik atau buruk, tetapi setelah mengalami bertahun-tahun pembaptisan, tubuhnya menjadi sangat kuat. Mungkin bahkan keberadaan dengan kultivasi yang lebih tinggi dari peringkat ketiga atau keempat tidak akan mampu menghancurkan tubuhnya. Su Yun duduk dengan tenang, dia merasakan kekuatan yang mendalam di tubuhnya menjadi gelisah lagi. Spirit Core semua merasakan mati rasa, dan dengan goyangan ringan dari Ki Meridian, dinding Ki Meridian melepaskan lingkaran cahaya, seperti meskipun sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya. Su Yun segera fokus dan mengendalikan pikirannya untuk meraih kesadaran aneh itu. Ini adalah jenis kesadaran yang sangat aneh, muncul dengan sangat tiba-tiba, dan hampir seketika mengganggu semua pikiran Su Yun. Seolah-olah itu tampaknya mengganggu pikiran Su Yun. Fenomena aneh seperti itu bukanlah kebetulan. Su Yun memaksa dirinya untuk tenang dan mengatur pikirannya. Namun, pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup di dunia yang sunyi, diikuti oleh kepingan salju sebesar bulu angsa yang jatuh dari langit. Hujan salju sangat tidak normal, seolah-olah dunia tahu bahwa keadaan pikiran Su Yun berantakan, dan pikirannya berantakan. Angin semakin kencang, dan salju semakin liar. Angin kencang yang membawa salju yang beratnya ratusan ribu kilogram, benar-benar berubah menjadi tornado mengerikan yang menghubungkan langit dan bumi, terbang lurus ke arah Su Yun. Melihat itu, wajah Su Yun berubah. Angin topan, dia telah berada di dunia yang tenang ini selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Seberapa menakutkankah tornado dengan salju dalam jumlah besar? Itu menyeret tanah dengan itu saat merobek bumi menjadi serpihan. Itu menghubungkan langit dan menyedot semua nebula di langit yang luas ke dalamnya. Pada saat ini, hampir tidak mungkin untuk menggambarkan teror tornado ini dengan kata-kata. Angin kencang hampir menyapunya. Selama bertahun-tahun, ada beberapa angin kencang, tapi Su Yun sudah terbiasa dan tahu bagaimana menahan diri. Dari keadaan menyesal sebelumnya, ke keadaannya saat ini, dia setenang batu besar. Tapi sekarang, angin tornado seperti perbedaan antara langit dan bumi dibandingkan dengan angin kencang biasa. Dalam keadaan seperti itu, mustahil untuk berkonsentrasi melakukan apapun. Su Yun mengatupkan giginya, ingin menstabilkan tubuhnya, tetapi saat ini, tornado sudah dekat dengannya, dan itu menyelimutinya, dan angin yang tampaknya mampu merobeknya menjadi berkeping-keping mengikisnya. Dia mengumpulkan semua ki yang dalam di tubuh bagian bawahnya dan mencoba menstabilkan tubuhnya secara paksa. Tetapi pada saat ini, pikirannya kacau, menyebabkan gerakan ki yang dalam berubah, ki yang dalam lebih lambat dari sebelumnya. Untuk bisa bertahan, apakah ini ujian untukku? Su Yun berpikir dalam-dalam di dalam hatinya, matanya menunjukkan hasrat yang membara. Jika dia tidak menjernihkan pikirannya dan tidak dapat berkonsentrasi, maka ki yang dalam akan sangat sulit untuk digerakkan. Memikirkan hal itu, Su Yun menarik napas dalam-dalam, di sekelilingnya ada hamparan putih yang luas, angin membawa salju dan memotong tubuhnya seperti pisau, tetapi dia tidak menyadarinya, dan langsung duduk dan melanjutkan pikirannya. Angin meniup tubuhnya seperti daun yang jatuh tertiup angin, menyebabkan dia berada di ambang kehancuran, seolah-olah dia akan naik ke langit kapan saja. Namun, dia masih bertahan dengan pahit, tetapi, ketekunan, ini tidak dapat dilakukan sesuai dengan keinginannya. Akhirnya, suara mendesing, Su Yun ditarik ke dalam angin oleh angin kencang. 669. Angin kencang masih bertiup tanpa henti, dan Su Yun seperti salju di tornado, menari bersamanya. Dia membuka matanya, ekspresinya berubah. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam rasa sakit dari tubuhnya yang hancur berkeping-keping. Namun, tubuhnya hancur berkeping-keping hanya dalam sekejap, namun sekarang, dia terus-menerus mengalami rasa sakit seperti ini. Sial! Angin ini benar-benar tidak normal, kesadarannya yang lemah masih berpikir, tetapi dia tahu, jika ini terus berlanjut, kesadarannya akan digantikan oleh rasa sakit yang hebat ini, jika dia tidak segera menggunakan ki yang dalam untuk menstabilkan tubuhnya, kesadarannya akan hilang, dan bahkan jika angin berhenti bertiup, kesadarannya akan hilang, menyebabkan tingkat kultivasinya menghilang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan terbiasa dengan rasa sakit. Dia mengepalkan tinjunya dan melakukan yang terbaik untuk menutup matanya sehingga dia bisa memfokuskan semua kekuatan mentalnya yang berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, dia telah melepaskan kendali atas tubuhnya dan fokus pada pikirannya. Tornado seperti ini sudah tak terbendung. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikuti ombak. Tornado menari dengan liar, dan Su Yun juga berputar pada saat yang bersamaan. Namun, pikirannya, yang dipenuhi dengan kegigihan, tampaknya berada di ambang penindasan. Melihat kekuatan tornado tumbuh, kemungkinan besar itu tidak akan berhenti selama 1 atau 2 hari. Mustahil untuk menunggunya berhenti karena keberuntungan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Su Yun tenggelam dalam pikirannya di tornado, dan pada saat yang sama, Chi Go berhasil menyelesaikan misi sekte, dan menuju ke dunia yang tenang.
Saat dia melangkah ke dunia yang tenang, tornado yang menghancurkan bumi segera muncul di matanya. Wajah lembut pemuda bergigi 8 itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia memfokuskan matanya, dan dengan cepat melihat Suyun yang sedang dilahap oleh tornado. Melihat tubuh Suyun benar-benar rileks dan matanya tertutup rapat, seperti orang mati, 8 taringnya tidak bisa menahan senyum aneh. Menarik, menarik. Aku tidak pernah berpikir bahwa Raja Iblis akan memiliki bakat seperti itu. Aku ingin tahu apakah dia berhasil menyelesaikannya. Jika dia tidak bisa, kultivasinya akan mundur. Setelah dia bergumam pada dirinya sendiri, dia duduk bersila dan mulai menopang dirinya sendiri saat dia menatap Suyun. Tornado menjadi semakin ganas, seolah-olah akan menghancurkan bumi. Namun, ada mekanisme pemulihan yang unik di dunia yang tenang, tidak peduli seberapa buruk cuaca di sini, perlahan-lahan akan pulih seiring waktu. Salju yang sangat berat menerpa tubuh Suyun, angin kencang menarik tubuhnya dengan keras. Jika dia adalah orang normal, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan kehilangan akal dan kehilangan keinginannya karena rasa sakit itu. Dia merasa. Namun, setelah berada di dunia yang tenang selama bertahun-tahun, toleransi Suyun terhadap rasa sakit telah mencapai ketinggian yang menakutkan, terutama kekuatan mentalnya, itu sangat ulet. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia hanya bisa melihat bahwa tubuh Suyun mulai bergelombang dengan benang Ki Iblis, yang bergoyang bersama angin di tornado. Pada awalnya, Ki Iblis lemah, tetapi ketika muncul, itu segera dibubarkan oleh angin kencang. Tapi perlahan, Ki Iblis mulai bertambah jumlahnya, menjadi semakin intens, sampai akhirnya, seperti kabut tebal, mulai menyelimuti Suyun, dan terus menyebar. Seluruh tornado telah diwarnai hitam oleh Ki Iblis yang menakutkan. Sungguh kekuatan iblis yang besar, sepertinya dia akhirnya menerobos. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia berdiri dan berjalan menuju tornado. Di dalam tornado, sosok perlahan turun dari angin kencang dan berdiri kokoh di mata tornado. Angin yang menakutkan itu tidak bisa lagi mengguncangnya. Tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya hatinya telah stabil dan kultivasinya telah meningkat sekali lagi. Dia menyeringai. Pada saat ini, tornado mengerikan di sekitar Suyun mulai berkurang, angin mulai mereda, dan salju yang beriak di langit juga berhenti. Suyun perlahan membuka matanya, dan hanya melihat bahwa sekelilingnya perlahan kembali ke ketenangan sebelumnya, angin berhenti bertiup, dan hanya langit dan bumi yang tetap berantakan. Apakah sudah berakhir? Suyun berbisik. Benar, ini sudah berakhir. Selamat, Lord Devil Lord, kamu telah memasuki tahap kelima dari Sky Spirit Master, kultivasi kamu telah meningkat lagi. Dia berjalan dengan senyum malu-malu. Mendengar itu, Suyun segera menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa 8 gading muncul entah dari mana ke dunia yang sunyi. Dia tercengang. Wakil Master Sekte, kapan kamu tiba? Aku baru saja tiba. Misi Sekte telah selesai. Apakah alam Wanhua damai? Tanya Suyun. Ini tentang waktu. Oktagon Anisik tertawa, Istana Iblis ke-8 telah dilahap, pengawal telah dibunuh, dan penggarap iblis yang menginvasi alam Wanhua tidak memiliki alasan untuk tidak mundur. Selanjutnya, ketika aku memusnahkan Istana Iblis ke-8, aku mengambil kesempatan itu untuk menangkap SWAT Monarch. Meskipun posisi SWAT Monarch di Cloud Heavenly Palace tidak setinggi aku, dia memegang posisi yang cukup tinggi di Cloud Heavenly Palace. Dengan kartu SWAT Monarch, bagaimana dia bisa menghadapinya? Istana Surgawi Awan. Mendengar itu, Suyun terkejut, dia senang, dan segera menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak, Wakil Pemimpin Sekte. Jangan, aku akan malu. Wajah Wakil Pemimpin Sekte memerah, dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan tertawa, tetapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, namun, bahkan jika Istana Iblis Gelap dan Istana Surgawi Awan harus diurus, Wanhua Realm tidak akan damai dengan mudah. Apa maksudmu? Pertama, orang yang ingin berurusan dengan Wanhua Realm bukanlah Sword Sovereign, tetapi Palace Master dari Cloud Heavenly Palace. Jika dia tidak menyerah, Wanhua Realm tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Kedua, orang-orang yang mencari leluhur pedang masih tidak terkendali. Jika orang-orang ini tidak meninggalkan alam Wanhua mungkin masih akan dihancurkan. Suyun mengangguk, Wakil Master Sekte, kamu benar. Atau haruskah aku memikirkan sesuatu yang lain? Dia berkata lagi. Suyun menggelengkan kepalanya sebagai gantinya. Tidak perlu, Wakil Master Sekte. Kamu telah melakukan terlalu banyak untukku. Tapi masalahnya belum selesai. Sisanya terserah takdir. Hal-hal ini bukan lagi hal yang bisa kamu dan aku selesaikan, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, Wanhua Realm. Suyun menghela nafas. Ya. Oktagon Anisit mengangguk. Dunia yang tenang telah memulihkan ketenangannya, kultivasi Suyun harus menerobos, dan sekarang berada di tahap kelima dari Sky Spirit Master, meskipun dari luar, meditasi Suyun hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Menerobos ke tahap kelima bisa dikatakan cepat, tetapi hanya Suyun yang mengerti bahwa terobosan dalam kultivasi sepenuhnya karena kerja kerasnya sendiri. Suyun mendemonstrasikan Demonic Windbreak yang awalnya diajarkan kepada Etutet Monarch. Dalam rentang beberapa napas, dia telah mengirimkan beberapa ratus, hampir 1000 harimau iblis. Baik itu kecepatan, aura, atau kekuatan, semuanya tidak kalah dengan Oktagon Anisit. Hanya setelah waktu yang lama dia kembali ke akal sehatnya.
Dia mengangguk lagi dan lagi dengan sangat puas. Peningkatan kamu telah melebihi harapan aku. Menurut pendapat aku, kultivasi kamu harus dapat meningkat sedikit lebih banyak. Setelah kamu terbiasa dengan keheningan dunia, kamu dapat pergi. Octagon Anisit tertawa. Mengapa tidak tinggal di tempat yang begitu ajaib untuk waktu yang lama? Bagaimanapun, hal-hal yang diberikan tempat ini kepada kamu terbatas. Jika kamu ingin memperoleh lebih banyak kultivasi, keberuntungan yang lebih besar, pemahaman yang lebih luas, dan jalan yang lebih luas, kamu hanya dapat melakukan perjalanan, pergi ke latihan, menghubungi yang kuat, dan temukan dunia yang tidak kamu ketahui. Tidak ada orang suci yang kuat yang akan bergantung pada kultivasi dalam pengasingan. Aku mengerti. Kultivasiku lebih tinggi dari milikmu, tapi itu tidak berarti aku bisa mengajarimu lebih banyak. Sisanya terserah padamu. Raja Iblis, aku akan pergi sekarang. Semoga, lain kali kita bertemu, kamu akan memberiku yang berbeda kejutan. Berapa lama kamu akan pergi? 3 bulan. Waktu di dunia yang tenang. Tidak, ini di luar waktu. Artinya, bagimu, mungkin 12 tahun lagi sebelum kita bertemu. Mendengar itu, Su Yun terdiam sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Pergi. Ya. Dia tidak ketinggalan juga tidak meninggalkan gerakan pedang untuk Su Yun. Yang ingin dia pelajari adalah Demon Wind Break, karena dia tidak perlu mempelajari batasnya, jadi dia bisa melepaskan 1000 pedang dalam satu tarikan nafas. Selama dia berlatih dengan rajin, bukan tidak mungkin dia bisa berlatih 1000 pedang dalam sekali tarikan napas. Selama dia bisa menguasai Devil Wind Break, seberapa sulitkah untuk mengolah teknik profound sekte iblis lainnya? Su Yun menarik napas dalam-dalam, melihat dunia yang sunyi, dan terus mengayunkan pedang di tangannya. Pada saat ini, alam Wanhua. Apa yang disebut pintu alami sekte 1000 pohon tidak lagi memiliki pemandangan indah sebelumnya. Itu benar-benar berantakan di sini, tanah telah diiris menjadi 3 lapisan, dan tidak ada lagi pohon yang terlihat, udara dipenuhi dengan aura destruktif yang mencekik, semua vegetasi telah dihancurkan, dan banyak nyawa telah hilang, beberapa ahli tertinggi bertarung di udara. Kamu Raja Hantu yang jahat. Mengapa kamu tidak tinggal di alam hantu aslimu dan datang ke sini? Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Di udara, seorang wanita dengan rambut biru panjang yang tergerai, memegang pita warna-warni di tangannya, mencaci maki keberadaan bertaring hijau dengan 2 kepala dan 6 lengan. Raja Hantu yang jahat tertawa terbahak-bahak dan berkata, tahun itu, leluhur pedang menghancurkan sekte aku dan membunuh semua 72 anak aku. Sekarang aku telah menerima berita bahwa leluhur pedang ada di alam Wanhua dan aku tidak ingin mencari dia untuk membalas dendam, apa yang harus aku lakukan? Di sisi lain, kamu, hati yang luar biasa, apakah kamu masih melindungi leluhur pedang? Dia tidak menyukai kamu sama sekali. Akan lebih baik jika kamu mengikuti aku akan memberikan apapun yang kamu miliki. Mau, lalu apa bagusnya Sword Ancestor? Bukankah hanya set skin yang bagus? Kalau kamu suka, aku bisa membuat adegan yang kamu suka juga. Raja Roh, berhenti bicara omong kosong. Hati yang ajaib itu seperti hati yang marah. Tanpa mengatakan apapun yang tidak perlu, ia mengangkat pita dan menyerang lagi. Keduanya bertarung pada saat yang bersamaan. Dan di belakang mereka berdua, ada juga banyak ahli yang berdiri, total 7 atau 8 dari mereka. Satu sisi adalah musuh leluhur pedang, mereka datang hanya untuk membunuh leluhur pedang. Sisi lain adalah teman leluhur pedang, mereka juga mendengar berita itu dan datang untuk melindungi leluhur pedang. Meskipun mereka tidak tahu apakah leluhur pedang itu ada di alam Wanhua atau tidak, saat mereka melangkah ke alam Wanhua, mereka bisa mencium jejak kekuatan pedang aneh yang beriak di udara. Kekuatan pedang ini hanya bisa digunakan oleh leluhur pedang, jadi mereka percaya pada 80% dari informasi yang ditransmisikan dari Cloud Heavenly Palace. Pintu alami telah dihancurkan dalam keadaan menyedihkan, dan jauh di sana, tentara pohon alam telah membentuk garis pertahanan yang panjang. Meskipun para ahli ini semuanya adalah ahli tertinggi, dan masing-masing dari mereka mampu menutupi langit dengan satu tangan, untuk melindungi kedamaian alam Wanhua, orang-orang ini masih berdiri di sana tanpa ragu-ragu. Realm Master, hanya 2 ahli tertinggi yang bertarung satu sama lain, dan gerbang alam telah dihancurkan. Begitu mereka semua mengambil tindakan, mungkin setengah dari Wanhua Realm akan menjadi medan perang mereka. Rongmuke menatap jauh ke kejauhan, ke gurun seperti pintu alami, dan berteriak menyakitkan kepada Master Realm di belakangnya. Realm Master menatap ke kejauhan, wajah kecilnya tanpa ekspresi. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia berbalik dan berkata dengan lembut, Perdana Menteri Bong, aku akan menyerahkan tempat ini kepada kamu. Aku akan segera kembali. Tuan Alam, kemana kamu pergi? Tempat gelap. Master Realm meludahkan 2 kata, dengan langkah anggun, dia melayang ke langit. 670. Beberapa dari mereka menyerah ke alam Wanhua, sementara beberapa terbunuh. Sama seperti Yan Wen dan yang lainnya meninggalkan Gunung Linglong, mereka menarik kembali Gunung Linglong karena perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Naik turunnya acara tersebut membuat para pembudidaya Gunung Linglong merasa tidak enak badan. Namun, pohon alam sudah sangat menghargai wilayah Gunung Linglong, karena keberadaan tempat gelap, Gunung Linglong dapat dikatakan sebagai lokasi yang sangat penting, dan siapapun yang ingin meletakkan tangan mereka di alam Wanhua, mereka harus menguasai 2 tempat sekaligus.
Salah satunya adalah gerbang alam, dan yang lainnya adalah Gunung Linglong. Akibatnya, Master Rilem dipimpin oleh Yang Lang dan mengirim sejumlah besar pasukan pohon Rilem ke Gunung Linglong untuk mencegah insiden Istana Iblis Gelap terjadi lagi. Ketika alam Wanhua menghadapi kesulitan ini, mereka secara alami berada dalam kekacauan total dan merasa diri mereka berada dalam bahaya. Dan sumber dari semua ini, adalah pintu masuk yang kuat. Raja Hantu yang jahat dan penguasa langit Kaisar Timur memiliki hati yang luar biasa. Semua ahli ini adalah pemimpin dari alam masing-masing, berdiri di puncak alam masing-masing. Semuanya telah bergema di banyak alam, dan merupakan dewa yang mengejutkan dunia yang jauh dari tingkat yang sama dengan penggarap roh biasa. Tapi hari ini, mereka berkumpul di sini karena nama leluhur pedang, menggunakan alam Wanhua sebagai medan perang, dan terlibat dalam perjuangan putus asa untuk menghabisi lawan mereka. Jika dia ingin pulih, dia harus menyingkirkan semua ahli tertinggi ini, dan hanya ada satu orang yang bisa melakukan itu. Itu adalah leluhur pedang yang terletak di dalam tempat gelap. Setelah Yan Wen dan yang lainnya mendengar berita itu, mereka segera ingin memberi hormat, tetapi Rilem Master tidak peduli dengan mereka. Dia terbang langsung ke tempat gelap dan dengan cepat menghilang, menyebabkan Yan Wen dan yang lainnya bingung dan bingung. Rilem Master memasuki tempat gelap dan langsung menuju ke sana. Karena kejadian sebelumnya, kekacauan, penjara tanpa nama terbuka lebar, harta karun di dalamnya tidak diketahui, sehingga tidak banyak orang yang tertarik lagi dengan tempat ini. Ketika Rilem Master mencapai penjara tanpa nama, tidak ada lagi orang di sana, hanya beberapa mayat busuk yang tergeletak di luar penjara. Rilem Master menghapus batasan dan melangkah masuk. Namun, sebelum dia mengambil beberapa langkah, sebuah suara keluar dari penjara. Rilem Master di sini untuk menyambut kamu, mohon maafkan aku atas ketidaknyamanan aku, tapi sayangnya ini hanya penjara. Kondisi di sini sederhana dan fasilitasnya tidak mencukupi, jadi aku tidak dapat menyambut kamu. Ketika suara itu keluar, sesosok perlahan muncul di garis pandang Rilem Master. Pakaian Blade Master berambut putih adalah leluhur pedang. Itu muncul begitu tiba-tiba, tetapi Rilem Master tidak panik sama sekali. Alam Wanhua sedang dalam kekacauan. Rilem Master memandang leluhur pedang dan berkata dengan lembut. Aku tahu. Karena kamu. Aku juga tahu itu. Jadi, bukankah kamu harus melakukan sesuatu? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku berencana untuk mengusirmu dari alam Wanhua. Rilem Master berkata tanpa ragu-ragu. Aku tidak bisa pergi. Nenek moyang pedang mengangkat bahunya dan tertawa, penjara ini didirikan oleh tuanmu untukku. Tujuannya adalah untuk menyegel badai pedang di sekitar tubuhku. Bagaimana aura pelindungmu ini tidak bisa ditekan? Penindasan, aku bisa, tapi dengan kondisiku saat ini, aku tidak bisa menahannya lama-lama. Aku bahkan mungkin tidak akan meninggalkan alam Wanhua ketika badai pedang keluar dari batasan. Tinggalkan tempat gelap. Jika aku bisa, aku akan meninggalkan tempat gelap sejak lama. Celah-celah kacau itu akan mencabik-cabik aku tidak memiliki tubuh jasmani. Aku tidak dapat menahan kehampaan semacam itu. Aku akan membantumu membangun tubuhmu. Bisakah tubuh fisik biasa menahan jiwaku? Sekarang alam Wanhua berada dalam kekacauan, kamulah yang memulai semuanya. Jika kamu tidak ingin pergi, alam Wanhua tidak akan pernah memiliki hari yang damai lagi. Rilem Master berkata dengan acuh tak acuh. Dengan mengatakan itu, leluhur pedang tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Saat ini, aku tidak bisa pergi bahkan jika aku harus pergi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku tidak akan dapat hidup dengan damai di tempat yang begitu damai. Leluhur pedang mengungkapkan senyum masam. Master Rilem tidak berbicara, dia hanya menatapnya dengan tenang, menunggu keputusannya. Untuk waktu yang lama. Lupakan. Leluhur pedang berbicara lagi, suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Karena situasinya telah berkembang hingga titik ini, jika aku masih menghindari masalah ini, bukankah aku tidak layak untuk kehidupan di alam Wanhua? Bukankah itu berarti bahwa orang-orang di dunia akan berpikir bahwa aku leluhur pedang adalah seseorang dengan reputasi yang tidak pantas? Apa yang akan kamu lakukan? Rilem Master mengangkat kepalanya dan bertanya dengan lembut. Lihat penjara ini. Ya. Kamu harus tahu bahwa jika tuanmu tidak membangun penjara ini, dia tidak akan mati seperti ini. Penjara ini menghabiskan banyak hidupnya, dan kekuatan yang disegel di dalamnya juga sangat menakutkan. Leluhur pedang tertawa, lalu mengangkat tangannya dan menyentuh dinding yang dingin. Sebenarnya, aku selalu merasa kasihan pada tuanmu, karena dia tidak perlu secara khusus membuat penjara untuk menyegelku. Dia hanya membutuhkan beberapa daun dan daun pohon rilem untuk membentuk formasi segel, dan aku tidak melakukannya. Aku tidak punya niat untuk menyakiti alam Wanhuamu. Tapi ketika aku bangun, tuanmu sudah menyelesaikan pembangunan penjara. Apakah begitu? Jejak kesepian melintas di mata Master Rilem yang tidak terganggu. Ada alasan dan konsekuensinya meskipun tuanmu sedikit berlebihan, tapi kebaikannya sebanding dengan surga. Setelah leluhur pedang mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih udara, dan cahaya yang indah dan cemerlang keluar dari 5 jarinya, menyebar ke segala arah seperti riak, langsung menyebar ke seluruh penjara. Akibatnya, penjara mulai mekar dengan cahaya yang menyilaukan, tampak sangat indah. Rilem Master melihat sekeliling, hanya untuk melihat penjara dingin perlahan menghilang. Itu awalnya adalah tubuh raksasa, tetapi telah berubah menjadi pohon besar dengan daun, dan mereka berdua berada di dalam pohon besar.
Media penjara ini adalah tubuh seorang bijak besar di alam Wanhua. Saat ini, aku akan menggunakan tubuh ahli tertinggi sebagai basis untuk berurusan dengan orang-orang yang ingin mengambil hidup aku. Nenek moyang pedang tersenyum, tangannya terangkat ke langit, saat kekuatan mendalam yang luar biasa muncul dari tubuhnya dan diaktifkan. Untuk membuang, seperti di sekitar. Wajah Rilem Master berubah, dan dia berkata, penjara telah berubah menjadi tubuh, apakah itu selalu ada? Tidak, jika aku menggunakan semua kekuatanku, aku pasti akan menghancurkannya. Karena itu masalahnya, kamu harus meninggalkan alam Wanhua sebelum tubuhmu hancur. Jika tidak, tubuhmu akan hancur dan badai pedangmu akan meledak. Alam Wanhuaku tidak akan aman. Lalu, kamu berharap aku tidak akan menyakiti alam Wanhuamu atau menyebabkan masalah bagi alam lain. Kata leluhur pedang sambil tersenyum. Master Rilem ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, ya. Mendengar itu, leluhur pedang itu tertawa terbahak-bahak. Master Rilem Wanhua milikmu ini memang berbeda dari semua Rilem Master sebelumnya. Mereka benar-benar baik, dan kamu tidak buruk, tetapi kebaikan kamu terbatas pada kehidupan alam Wanhua. Hehe, ini hanya bisa dianggap sebagai hal yang baik, itu tidak bagus. Aku hanya melakukan tugas aku, itu saja. Sebagai Rilem Master, aku harus mempertimbangkan hidup dan mati anggota klan J lainnya, aku tidak berhak menanyai mereka, dan aku tidak akan menanyai mereka. Saat ini, yang perlu aku lakukan adalah melindungi alam Wanhua. Hehe, karena itu masalahnya, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak akan meninggalkan ini dengan mudah. Leluhur pedang tertawa ringan, tetapi kamu dapat yakin, setelah aku mengurus semua musuh aku akan meminta teman-teman aku untuk membantu aku membangun kembali tubuh aku, menyegel badai pedang di tubuh aku, dan aku tidak akan membahayakan alam Wanhua kamu. Itu akan menjadi yang terbaik. Master Alam mengangguk. Sangat cepat, seluruh penjara besar berubah menjadi pohon besar, setelah itu, pohon besar dengan cepat menjadi lebih kecil, sementara tubuh leluhur pedang juga menembakkan sinar cahaya dan memasuki pohon besar, dalam sekejap, pohon besar itu berubah menjadi manusia. Dan akhirnya berubah menjadi leluhur pedang. Pada saat ini, Master Rilem yang berdiri di samping leluhur pedang merasakan ledakan ki yang padat. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Ayo pergi dan selesaikan ini. Leluhur pedang dengan acuh tak acuh berkata saat dia melompat ke depan, melangkah ke depan. Retakan. Pintu ke dunia yang tenang perlahan terbuka. Pintu yang berat itu seperti raungan binatang buas, menyedihkan, mendebarkan, dan menindas. Kemudian, seorang pria dengan pakaian compang camping, kulit pucat, dan mata merah darah berjalan keluar. Pria itu tingginya hampir 2 meter, memiliki rambut panjang yang jatuh ke bahunya, tubuh yang tebal, proporsional, dan ekspresi acuh tak acuh. Membawa sarung pedang di punggungnya, dia memiliki mata berdarah di bawah rambutnya yang berantakan yang dipenuhi dengan perubahan kehidupan. Salam, Raja Iblis. Orang tua yang menjaga gerbang ke dunia yang tenang segera berlutut dengan satu lutut dan berteriak dengan suara serak. Bangun. Suyun mengangguk, dan menjawab dengan suara serak dan kering. Penggarap iblis tua berdiri, dan diam-diam mengukur Raja Iblis baru, hanya untuk merasakan jantungnya berdetak cepat. Baginya, Suyun hanya berada di dunia yang sunyi selama beberapa bulan, tetapi perubahan antara dia dan Suyun seperti langit dan bumi. Suyun saat ini, meskipun kultivasinya tidak terlalu kuat, tetapi itu memberi orang perasaan bahwa itu sulit untuk dilihat. Bukankah kamu mengatakan bahwa Master Sekte memanggilku? Bolehkah aku bertanya di mana Sekte Master sekarang? Suyun berkata perlahan. Tuan Raja Iblis, tolong ikuti aku. Penggarap iblis tua menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk memimpin. Setelah itu, Suyun berjalan di sepanjang jalan kecil di luar dunia yang sunyi selama sekitar setengah jam, sampai dia tiba di depan sebuah paviliun yang terbuat dari tulang putih. Paviliun itu sangat sunyi, di pintu berdiri dua penggarap iblis mengenakan baju besi hitam pekat, seorang pria dan seorang wanita, keduanya memiliki 4 mata, seluruh tubuh mereka ditutupi baju besi berduri, mereka sangat perkasa, dengan ki yang menakjubkan. Ketika Suyun berjalan, mereka berdua menatap Suyun, 8 mata berdarah mereka seperti anak panah yang menatap lurus ke arah Suyun. Penggarap iblis tua langsung merasakan tubuhnya gemetar, dan sangat tidak sehat. Di sisi lain, Suyun sangat tenang, tidak sedikit pun gugup. Melapor ke pemimpin sekte, Raja Iblis telah tiba. Penggarap iblis tua berlutut di depan paviliun dan memanggil dengan suara lemah. Biarkan dia masuk. Suara yang agak berat keluar dari dalam. Ya. Penggarap iblis tua itu berdiri dan kemudian menoleh ke Suyun, Tuan Raja Iblis, pemimpin sekte mengundangmu masuk. Terima kasih. Suyun mengangguk dan berjalan masuk. Seperti apa Master Sekte dari Sekte Iblis Sejati? Suyun terengah-engah, pikirannya dipenuhi dengan kecurigaan yang tak ada habisnya. Sejujurnya, meskipun dia belum lama berada di alam iblis sejati, dia sudah memiliki pemahaman tentang alam iblis sejati. Namun, ada sangat sedikit hal tentang Sekte Iblis Sejati, seolah-olah orang-orang di Sekte Iblis Sejati tidak ingin membicarakan tentang Master Sekte dengan sengaja. Pada saat ini, dia akhirnya bisa melihat wajahnya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.